Suami tega meninggalkanku saat hamil tua demi selingkuhannya. Kini aku dan putriku berhasil dan sukses, kini ku balaskan rasa sakitku pada mantan suamiku. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Udara pagi yang sejuk di kota kecil itu selalu menjadi favorit Zahra. Angin yang berembus pelan membawa aroma bunga melati dari halaman depan dan suara riang anak-anak yang bermain di taman. Zahra duduk di kursi goyang di teras. Tangannya mengusap lembut perutnya yang membuncit. Usia kehamilannya sudah menginjak 9 bulan. Dan setiap tendangan kecil dari calon bayinya terasa seperti melodi terindah. Ia tersenyum, membayangkan wajah mungil yang sebentar lagi akan mengisi hari-harinya. Hidup Zahra, di matanya, sudah sempurna. Zahra, seorang wanita dengan mata hangat dan senyum yang menawan, adalah seorang guru taman kanak-kanak. Ia mencintai anak-anak, dan pekerjaannya adalah wujud nyata dari cintanya. Ia berhenti bekerja sejenak demi fokus pada kehamilannya, dengan harapan bisa memberikan seluruh perhatiannya untuk sang buah hati. Suaminya, Ardan, adalah satu-satunya alasan di balik kebahagiaannya yang utuh. Ardan adalah seorang arsitek, tinggi, tampan, dengan sepasang mata teduh yang selalu menatap Zahra penuh cinta. Ardan bukan hanya suami, ia adalah sahabat, pelindung, dan belahan jiwa Zahra. Ardan seringkali pulang dengan membawa setangkai bunga mawar merah yang disisipkan di vas di meja makan. "Bunga ini secantik kamu, Zahra," ucapnya suatu sore, membuat pipi Zahra merona merah. Pagi itu, Ardan datang membawa semangkuk bubur ayam hangat. "Aku tahu kamu suka bubur ini," katanya sambil meletakkannya di pangkuan Zahra. "Makanlah, Zahra. Kamu dan dia butuh energi." Zahra menerima mangkuk itu dan mencium pipi Ardan. "Terima kasih, Mas. Kamu selalu tahu apa yang aku mau," bisiknya. Ardan duduk di sampingnya, mengusap lembut perut Zahra. "Kamu tahu, aku sering membayangkan dia sudah lahir. Pasti dia akan secantik kamu, Zahra. Atau setampan aku." Ardan tertawa, dan Zahra ikut tertawa. "Yang penting sehat, Mas," jawab Zahra. "Dan dia punya hati selembut hati Mas." Ardan menatap Zahra dengan tatapan yang dalam. "Kamu dan dia adalah duniaku, Zahra. Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpamu." Suara Ardan terdengar begitu tulus. Zahra tidak pernah meragukan cintanya. Setiap hari, Ardan selalu memberikan kejutan kecil yang membuat hati Zahra meleleh. Suatu malam, ia pulang dengan membawa sebuket bunga matahari. "Maaf, Zahra. Aku pulang agak terlambat. Tadi ada klien yang minta revisi mendadak. Tapi aku janji, malam ini aku milikmu seutuhnya." Zahra memeluk Ardan erat. "Aku mengerti, Mas. Jangan terlalu memaksakan diri. Kesehatanmu juga penting." Mereka menghabiskan malam itu dengan menonton film kesukaan Zahra dan mengobrol tentang masa depan. Ardan berbicara tentang rencana untuk membangun rumah yang lebih besar, dengan taman yang luas agar anak mereka bisa bermain sepuasnya. Zahra mengangguk, matanya berkaca-kaca karena terharu. "Aku tidak sabar, Mas." Namun, di tengah semua kebahagiaan itu, ada sesuatu yang terasa sedikit berbeda. Ardan mulai sering menerima telepon rahasia, di mana ia akan menjauh dari Zahra untuk menjawabnya. Zahra berusaha tidak terlalu memikirkannya. Mungkin itu hanya urusan pekerjaan yang tidak ingin ia ganggu. Tapi, instingnya sebagai seorang wanita mengatakan ada yang tidak beres. Suatu sore, Zahra melihat Ardan sedang berbicara dengan seseorang di telepon. Suaranya terdengar tegang. Zahra tidak sengaja mendengar Ardan berkata, "Tolong jangan ganggu aku lagi. Aku sudah punya keluarga sekarang." Zahra terkejut. Siapa yang mengganggu Ardan? Ketika Ardan selesai menelepon, ia menatap Zahra dengan panik. "Maaf,
Sayang, itu hanya klien yang sedikit cerewet. Jangan khawatir, ya. Zahra mengangguk, tetapi hatinya terasa tidak tenang. Ia mencoba mencari tahu lebih banyak, tetapi setiap kali ia bertanya, Ardan selalu mengalihkan pembicaraan atau marah tanpa alasan yang jelas. Kenapa kamu jadi suka curigaan, Zahra? Aku lelah. Aku sudah bekerja keras untuk kita, dan kamu malah meragukan aku, kata Ardan suatu malam. Zahra merasa bersalah. Maaf, Mas. Aku hanya khawatir. Aku mencintaimu, dan aku tidak mau sesuatu yang buruk terjadi pada kita. Hubungan mereka kembali harmonis setelah percakapan itu, tetapi benih kecurigaan sudah tertanam. Malam itu, saat Zahra ingin mengambilkan minum untuk Ardan, ponsel Ardan berbunyi. Zahra melihat layar ponsel itu dan sebuah nama asing terpampang di sana. Mika. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Zahra mengambil ponsel Ardan dan membuka pesan terakhir. Mika. Ardan, jangan lupakan janjimu. Aku tidak akan membiarkanmu bahagia dengan wanita itu. Hati Zahra mencelos. Tubuhnya terasa dingin. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki Ardan mendekat. Zahra dengan cepat meletakkan kembali ponsel itu di meja. Ardan masuk ke kamar dengan senyum, tetapi senyum itu tidak mencapai matanya. Kenapa? Sayang? Kamu pucat? Tanyanya. Tidak, Mas. Hanya sedikit lelah, jawab Zahra, mencoba menyembunyikan getaran dalam suaranya. Ardan memeluk Zahra. Kita sebentar lagi jadi orang tua. Aku janji, aku akan menjadi ayah dan suami yang terbaik. Aku akan melindungimu dan anak kita dari segalanya. Meskipun kata-kata itu terdengar tulus, Ardan menyembunyikan sebuah rahasia besar. Mika, kliennya, ternyata adalah wanita ambisius yang jatuh cinta padanya. Ia tidak hanya mengancam akan menghancurkan karir Ardan, tetapi juga mengancam akan menyakiti Zahra dan Bintang jika Ardan tidak menuruti keinginannya. Dihadapkan pada pilihan yang mengerikan, Ardan memilih untuk pergi, berpikir bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk melindungi keluarganya. Ia rela menanggung rasa sakit sendirian, daripada melihat orang yang dicintainya terluka. Kata-kata itu seharusnya menenangkan Zahra, tetapi pesan yang baru saja ia baca membuat kata-kata itu terasa kosong. Ardan terlihat tulus, tetapi ada rahasia yang ia sembunyikan. Zahra memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa. Ia ingin percaya bahwa ada alasan yang baik di balik itu semua. Ia tidak ingin menghancurkan kebahagiaan yang mereka bangun, apalagi saat anak mereka akan segera lahir. Malam itu, Zahra sulit tidur. Ia menatap wajah damai Ardan yang tertidur di sampingnya. Ia membelai rambut suaminya. Air mata menetes di pipinya. Ia takut kehilangan kebahagiaan yang selama ini ia genggam. Namun, ia tidak tahu bahwa kebahagiaan itu hanyalah bayangan semu. Malam itu menjadi malam terakhir ia merasakan pelukan tulus dari Ardan. Keesokan harinya, Ardan pergi ke kantor lebih awal. Aku ada proyek penting, sayang. Mungkin aku pulang larut, katanya, mencium kening Zahra. Jaga diri dan Bintang, ya. Zahra tersenyum dan mengangguk. Hati-hati, Mas. Ardan membalas senyumannya, tetapi senyum itu tidak sampai ke matanya. Ada bayangan kegelisahan di sana yang tidak bisa ia sembunyikan. Dan Zahra tidak tahu, itu adalah senyuman perpisahan. Seiring berjalannya hari, Zahra merasa hampa. Ardan tidak pulang. Ia tidak bisa dihubungi. Ponselnya mati. Zahra mencoba menelepon kantor Ardan, tetapi tidak ada yang tahu di mana ia berada. Rasa panik mulai menguasai dirinya. Apakah ini ada hubungannya dengan pesan yang ia baca? Apakah Ardan dalam bahaya? 3 hari berlalu, dan Ardan tetap tidak ada kabar. Zahra menjadi sangat khawatir. Ia tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Ia hanya duduk di sofa, menatap pintu, menunggu Ardan pulang. Ia tidak peduli jika Ardan marah, ia hanya ingin tahu Ardan baik-baik saja. Malam keempat, Zahra menerima sebuah amplop dari kurir.
Amplop itu berisi surat, dan Zahra tahu itu bukan surat biasa. Dengan tangan gemetar, ia membuka surat itu. Tulisan tangan Ardan di atasnya membuat jantungnya berdebar kencang. Zahra, maafkan aku pergi. Hanya 2 kalimat. Singkat, padat, dan menusuk. Tubuh Zahra terasa lemas, dan ia hampir pingsan. Matanya menangis. Ia tidak bisa mempercayai apa yang ia baca. Setelah semua janji, semua kebahagiaan, Ardan meninggalkannya. Ia mencengkeram perutnya, merasakan tendangan kuat dari Bintang, seolah-olah Bintang juga merasakan penderitaan ibunya. Ia tidak punya waktu untuk menangis. Ia harus menemukan Ardan. Ia harus tahu kenapa. Ia menelepon semua kenalan Ardan, tetapi tidak ada yang tahu apa-apa. Kemudian, ia menelepon perusahaan tempat Ardan bekerja dan berbicara dengan manajer HRD. Manajer HRD itu terdengar ragu-ragu, tetapi akhirnya memberitahu Zahra sebuah rahasia. Maaf, Bu Zahra. Tuan Ardan sudah mengundurkan diri. Dan, kami tidak tahu harus memberitahu Anda atau tidak. Tapi, dia pergi bersama rekan kerjanya, seorang wanita bernama Mika, kata manajer HRD itu dengan suara pelan. Dunia Zahra runtuh. Langit yang tadinya cerah, tiba-tiba tertutup awan hitam. Ia merasakan sakit yang luar biasa di perutnya, bukan sakit dari tendangan Bintang, tetapi sakit yang menusuk dari dalam. Bukan hanya ditinggalkan, tetapi ditinggalkan untuk wanita lain. Seluruh kenangan manis tentang Ardan tiba-tiba terasa seperti kebohongan. Saat itulah, kontraksi yang sebenarnya dimulai. Bukan hanya dari fisik, tetapi juga dari jiwa yang hancur. Zahra harus berjuang untuk Bintang. Ia harus bangkit. Ia mengambil tasnya, dan dengan sisa-sisa kekuatannya, ia berjalan keluar, meninggalkan rumah yang penuh kenangan palsu, menuju rumah sakit. Di dalam hatinya, ia berbisik pada Bintang, "Kita tidak butuh dia, sayang. Kita akan baik-baik saja." Zahra tidak pernah tahu, itu adalah awal dari perjalanan hidupnya yang baru. Sebuah perjalanan yang akan mengubahnya menjadi wanita yang kuat dan tangguh. Dan ia tidak akan membiarkan Ardan lolos begitu saja. Pengkhianatan ini akan dibayar mahal. Langit di atas kota kecil itu tampak kelabu, seolah turut berduka atas apa yang menimpa Zahra. Ia tiba di rumah sakit dengan sisa-sisa kekuatan. Pikirannya kosong, hanya ada satu hal yang memenuhi benaknya, Bintang. Rasa sakit di perutnya tak sebanding dengan rasa sakit yang mencabik-cabik hatinya. Air mata terus mengalir, membasahi wajahnya yang pucat. Ia tak peduli pada tatapan para perawat yang kebingungan, atau pada perawat yang mencoba menenangkannya dengan suara lembut. "Ibu, tenang ya, tarik napas." Di tengah deru kesakitan, Zahra hanya bisa memejamkan mata dan menggenggam erat surat yang diberikan oleh Ardan. Surat pengkhianatan yang terasa lebih menyakitkan daripada tusukan pisau. Ia berusaha bernapas teratur, mencoba melawan rasa sakit yang terus datang bergelombang. Ia tak lagi punya siapa-siapa di sisinya. Ardan, pria yang ia kira akan menemaninya hingga akhir hayat, telah pergi. Zahra. Sebuah suara yang sangat ia kenal menyentuh telinganya. Itu Vira, sahabatnya sejak kecil. Wajah Vira yang biasanya ceria kini tampak khawatir. Vira datang setelah Zahra berhasil menghubungi keluarganya dengan susah payah. "Zahra, kamu kenapa?" Vira langsung menghampiri Zahra. "Mana Ardan? Kenapa kamu sendirian di sini?" Zahra hanya bisa menangis, menggelengkan kepala. Ia tidak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Vira langsung mengerti. Ia memeluk Zahra erat, memberikan kekuatan yang sangat dibutuhkan. "Aku di sini, Zahra. Aku di sini," bisik Vira. Air matanya juga ikut mengalir. Beberapa jam kemudian, tangisan Bintang memecah keheningan ruang bersalin. Suara itu adalah melodi paling indah yang pernah Zahra dengar. Ia mendekap Bintang, putrinya, dengan erat. Wajah mungil Bintang yang kemerahan, rambutnya yang lebat, dan jari-jari kecil yang menggenggam jari Zahra. "Bintang,
Satu-satunya permata yang tersisa dari serpihan kebahagiaan yang hancur. Kamu punya mama sekarang, sayang. Hanya kita berdua, bisik Zahra. Ia mencium kening Bintang, air mata haru bercampur dengan air mata kepedihan. Vira berdiri di samping Zahra, menatap Bintang dengan penuh kasih sayang. Dia cantik sekali, Zahra. Mirip kamu. Zahra tersenyum kecil. Senyum pertamanya setelah berhari-hari. Bintang adalah alasan baginya untuk terus hidup. Bintang adalah kepingan jiwa yang akan membuatnya utuh kembali. Hari-hari berikutnya terasa seperti kabut tebal. Zahra menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah sakit, dengan Vira yang selalu setia menemaninya. Zahra tak mau membahas Ardan. Setiap kali Vira menanyakan tentang Ardan, Zahra hanya diam atau mengalihkan pembicaraan. Ia tidak sanggup, rasanya terlalu menyakitkan. Luka itu masih terlalu baru. Suatu sore, saat Bintang tertidur lelap, Vira duduk di samping Zahra. Zahra, kamu harus bicara. Kamu tidak bisa memendam semua ini sendirian. Zahra menggeleng pelan. Aku tidak mau membicarakannya, Vira. Ini terlalu menyakitkan. Aku tahu. Tapi Ardan, dia harus tahu bahwa Bintang sudah lahir, kata Vira hati-hati. Tidak, jawab Zahra tegas. Dia tidak berhak tahu. Dia sudah memilih jalannya sendiri. Zahra menghela napas. Vira, aku tidak mau memikirkan dia lagi. Aku hanya ingin fokus pada Bintang. Dia adalah satu-satunya duniaku sekarang. Tapi, Zahra, kamu tidak bisa menutupi fakta bahwa Ardan adalah ayahnya. Bintang berhak tahu siapa ayahnya suatu saat nanti. Vira mencoba membujuknya dengan lembut. Tidak, dia tidak punya ayah. Zahra menatap Bintang. Ayah Bintang adalah orang yang memilih untuk pergi meninggalkan kami. Aku tidak akan membiarkan dia kembali. Aku tidak akan membiarkan Bintang merasakan sakit seperti yang kurasakan. Vira terdiam. Ia tahu Zahra sedang sangat terluka. Ia tidak bisa memaksa Zahra. Vira hanya bisa memeluknya dan meyakinkan Zahra bahwa ia akan selalu berada di sisinya. Setelah keluar dari rumah sakit, Zahra kembali ke rumah. Rumah yang tadinya terasa seperti surga, kini terasa seperti penjara. Setiap sudutnya dipenuhi kenangan tentang Ardan. Aroma parfumnya yang tertinggal di bantal, jaketnya yang tergantung di lemari, dan foto-foto mereka yang masih terpajang di dinding. Semua kenangan itu terasa seperti racun yang merayap perlahan ke dalam dirinya. Setiap pagi, Zahra akan terbangun dengan air mata. Bintang menangis, dan Zahra akan memeluknya erat-erat, seolah mencari perlindungan. Di depan Bintang, Zahra mencoba untuk tegar. Ia akan tersenyum, menyanyikan lagu untuk Bintang, dan menceritakan dongeng. Tetapi di malam hari, ketika Bintang sudah tidur, Zahra akan menangis sendirian di kamar mandi. Membiarkan air matanya mengalir bersama air keran, agar tidak ada yang tahu betapa hancurnya ia. Vira sering datang berkunjung. Ia membawa makanan, membantu mengurus Bintang, dan hanya duduk diam di samping Zahra, memberikan kehadiran yang menenangkan. Suatu hari, Vira menemukan Zahra sedang duduk di sofa, menatap foto pernikahan mereka. Zahra, kamu harus berhenti menyiksa dirimu sendiri, kata Vira. Bagaimana aku bisa berhenti? Vira, aku sudah memberikan seluruh hidupku untuknya. Aku mencintainya. Dan dia menginjak-injak semua itu seolah tidak ada artinya. Zahra memeluk lututnya, bahunya bergetar. Aku tidak mengerti, Vira. Apa salahku? Tidak ada yang salah denganmu, Zahra. Bukan kamu yang salah. Dia yang salah. Dia yang buta dan tidak bisa melihat betapa berharganya dirimu, jawab Vira dengan suara gemetar. Aku tidak bisa tinggal di sini, Vira, kata Zahra tiba-tiba. Rumah ini terlalu sesak. Terlalu banyak kenangan. Aku harus pergi. Vira mengangguk, memahami. Kemana? Ke kota besar. Aku akan memulai hidup baru. Aku akan melupakan semua ini. Aku akan bangkit, demi Bintang,
jawab Zahra dengan nada yang penuh tekad. Matanya yang tadinya penuh kesedihan, kini memancarkan api. Api amarah dan tekad yang kuat. Aku akan membantumu, Zahra, kata Fira. Apapun yang kamu butuhkan, aku akan membantumu. Terima kasih, Fira. Kamu adalah satu-satunya keluargaku sekarang, kata Zahra. Ia memeluk Fira erat-erat. Dengan bantuan Fira, Zahra mengemasi barang-barangnya. Ia tidak membawa banyak hal, hanya barang-barang yang benar-benar penting. Ia menjual rumahnya, dan semua perabotan yang mengingatkannya pada Ardan. Ia memutuskan untuk meninggalkan masa lalunya sepenuhnya. Di hari keberangkatan, Zahra memeluk Fira erat. Jaga dirimu baik-baik, ya. Jangan lupakan aku. Tidak akan, kata Fira. Air matanya menetes. Aku akan sering menghubungimu. Dan ingat, Zahra, jangan pernah membiarkan masa lalu menghancurkanmu. Zahra mengangguk, lalu menatap Bintang yang tertidur di gendongannya. Ia mencium kening Bintang, lalu masuk ke dalam taksi. Ketika taksi itu mulai berjalan, Zahra melihat ke belakang, menatap kota kecil yang penuh dengan kenangan pahit itu. Ia berjanji pada dirinya sendiri. Ia tidak akan kembali sebagai Zahra yang rapuh. Ia akan kembali sebagai wanita yang kuat. Wanita yang tak terkalahkan. Dan ia akan membalaskan rasa sakitnya, bukan dengan air mata, tetapi dengan kesuksesan. Tiba di kota besar, Zahra merasa seperti seekor burung yang baru keluar dari sangkar. Ia tidak tahu kemana ia harus pergi, tetapi ia tahu ia harus terbang. Ia menyewa sebuah apartemen kecil, menggunakan sisa uangnya untuk kebutuhan sehari-hari. Ia harus mencari pekerjaan secepatnya. Malam itu, setelah Bintang tertidur, Zahra duduk di lantai apartemennya, menatap keluar jendela. Lampu-lampu kota besar tampak seperti jutaan bintang yang bersinar. Dan di antara semua cahaya itu, Zahra menemukan secercah harapan. Ia memikirkan Bintang, wajahnya yang damai saat tidur. Zahra tahu, ia harus berjuang. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk masa depan Bintang. Ia tidak akan membiarkan Ardan melihatnya hancur. Ia tidak akan membiarkan Ardan memenangkan segalanya. Ia akan bangkit dari abu, seperti burung phoenix. Dan ketika saatnya tiba, ia akan kembali. Bukan untuk memohon, tetapi untuk menunjukkan pada Ardan, betapa bodohnya dia meninggalkan wanita sekuat dirinya. Babak baru dalam hidup Zahra telah dimulai. Sebuah babak yang akan penuh dengan perjuangan, air mata, dan kebangkitan yang mengesankan. Apartemen kecil di sudut kota besar itu menjadi saksi bisu perjuangan Zahra. Dinding-dindingnya yang polos, jendela yang menghadap ke gedung-gedung tinggi, dan lantai yang terasa dingin menjadi cerminan dari hatinya yang kosong. Namun, di tengah semua kehampaan itu, Bintang adalah satu-satunya cahaya yang menyala. Zahra menghabiskan hari-harinya merawat Bintang, memberinya ASI, dan mengajaknya bermain, seolah-olah tak ada badai yang pernah menerjang hidupnya. Sore itu, Zahra duduk di dekat jendela, menatap Bintang yang tertidur pulas. Mata Bintang yang bulat dan hidungnya yang mungil, persis seperti mata dan hidung Ardan. Sebagian dirinya merasa sakit setiap kali melihat wajah Bintang, seolah-olah kenangan pahit itu dihidupkan kembali. Namun, sebagian besar dirinya merasa bangga bahwa ia berhasil melahirkan Bintang, berhasil melindunginya, dan berhasil memulai hidup baru. Kamu adalah keajaiban, sayang, bisik Zahra, air matanya menetes. Kamu adalah satu-satunya alasan kenapa Mama harus bangkit. Ia tidak bisa terus-menerus hidup dalam kesedihan. Ia harus melupakan Ardan, melupakan pengkhianatannya, dan fokus pada masa depan. Zahra menyadari bahwa ia tidak bisa terus-menerus menjadi korban. Ia harus menjadi pemenang. Ia harus menjadi wanita yang kuat dan mandiri, demi Bintang. Dengan tekad yang kuat, Zahra mulai mencari pekerjaan. Ia mengirimkan lamaran ke berbagai perusahaan, tetapi tidak ada yang membalas. Ia adalah seorang guru TK. Apa yang bisa ia lakukan di kota besar ini? Apa keahliannya yang bisa ia tawarkan? Suatu malam,
Saat ia sedang membuat kue-kue sederhana untuk Bintang, Vira menelepon. "Zahra, bagaimana kabarmu? Kamu butuh uang? Aku bisa mengirimimu," kata Vira. Suaranya terdengar khawatir. "Tidak, Vira. Aku baik-baik saja," jawab Zahra, meskipun ia tahu ia berbohong. Uangnya hampir habis, tetapi ia tidak ingin merepotkan Vira. "Aku sedang mencari pekerjaan, tapi belum ada yang cocok." "Zahra, dengarkan aku," kata Vira dengan suara tegas. "Kamu punya bakat. Kue-kue yang kamu buat itu enak sekali. Kenapa tidak mencoba menjualnya?" Zahra terdiam. Menjual kue? Apakah ia bisa? Ia hanya membuat kue untuk hobi. Tetapi pikiran itu mulai berputar di kepalanya. "Aku tidak tahu, Vira. Apakah orang-orang akan suka?" "Percaya padaku, Zahra. Mereka akan suka. Kue buatanmu punya rasa yang otentik. Beda dari yang lain," kata Vira meyakinkan. "Kamu bisa mulai dari yang kecil. Jual online dulu. Aku akan bantu mempromosikan di media sosial." Zahra mempertimbangkan usulan itu. Ia tidak punya pilihan lain. Ia harus mencoba. Ini mungkin satu-satunya kesempatan yang ia punya. "Baiklah, Vira. Aku akan mencoba. Tapi aku hanya punya sedikit modal." "Tidak apa-apa. Gunakan yang kamu punya dulu. Mulai dari yang kecil, ya. Yang penting kamu bisa memulai," kata Vira. Keesokan harinya, Zahra mulai membuat kue-kue. Ia membuat kue kering, cupcake, dan brownies. Dengan tangan gemetar, ia memotret kue-kue itu dan mengunggahnya di media sosial. Ia tidak menggunakan nama aslinya, tetapi nama samaran, Kue Manis Zahra. Tak disangka, tanggapan yang ia dapatkan sangat positif. Banyak orang yang tertarik dengan kue buatannya. Zahra menerima pesanan pertama, lalu kedua, dan seterusnya. Ia bekerja siang dan malam. Di siang hari, ia mengurus Bintang. Di malam hari, setelah Bintang tidur, ia akan pergi ke dapur dan mulai membuat kue. "Bintang, lihat, sayang. Mama punya pesanan lagi," bisik Zahra pada Bintang yang tertidur di dalam gendongan. "Semua ini demi kamu." Hari-hari Zahra dipenuhi dengan tepung, gula, dan mentega. Ia belajar manajemen keuangan, pemasaran, dan cara melayani pelanggan. Zahra, yang dulunya hanya seorang guru TK yang lembut, kini berubah menjadi seorang pengusaha yang tangguh. 1 tahun berlalu. Bisnis Kue Manis Zahra berkembang pesat. Zahra berhasil menyewa sebuah toko kecil, yang ia sulap menjadi toko kue yang nyaman dan modern. Ia mempekerjakan beberapa karyawan. Dan ia berhasil membangun citra merek yang kuat. Kue-kue buatannya dikenal sebagai kue yang dibuat dengan hati. Suatu sore, seorang pelanggan datang. Seorang wanita muda dengan mata penuh air mata. "Mbak Zahra," katanya, "saya sangat berterima kasih. Kue ini mengingatkan saya pada kue buatan ibu saya. Saya baru saja kehilangan ibu, dan kue ini benar-benar menghangatkan hati saya." Zahra tersenyum. Ia tidak hanya menjual kue, tetapi juga menjual kebahagiaan dan kenangan. Dan ia menyadari bahwa inilah tujuannya. Ia tidak hanya ingin sukses secara finansial, tetapi juga ingin memberikan kebahagiaan kepada orang lain. "Saya turut berduka, Mbak. Semoga kue ini bisa sedikit menghibur hati Mbak," kata Zahra dengan suara lembut. Kehidupan Zahra mulai stabil. Ia memiliki apartemen yang lebih baik, mobil, dan yang terpenting, ia bisa memberikan kehidupan yang layak untuk Bintang. Bintang tumbuh menjadi anak yang cerdas dan ceria. Ia tidak pernah bertanya tentang ayahnya, dan Zahra sangat bersyukur. Namun, di tengah semua kesuksesan itu, hati Zahra masih merasa kosong. Ia tahu ia harus kembali ke kota asalnya. Ia harus menghadapi masa lalunya. Ia harus menunjukkan kepada Ardan bahwa ia tidak hancur. Bukan untuk memohon, tetapi untuk menunjukkan bahwa ia adalah wanita yang kuat dan tak terkalahkan. Suatu malam, Zahra melihat foto Ardan di media sosial. Ia melihat Ardan yang tersenyum,
berpose di samping sebuah mobil mewah. "Aku tidak akan membiarkanmu bahagia, Ardan," bisik Zahra. "Kamu tidak berhak bahagia." Tekad Zahra untuk kembali ke kota asalnya semakin kuat. Ia mulai merencanakan ekspansi bisnisnya ke sana. Ia tahu, langkah ini berisiko. Tetapi ia harus melakukannya. Ia harus membalaskan rasa sakitnya. Bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kecerdasan. Ia akan menggunakan kekuatan dan pengaruhnya untuk membuat Ardan merasakan kehancuran yang sama seperti yang ia rasakan. Zahra menelepon Fira. "Fira, aku sudah membulatkan tekad. Aku akan membuka cabang di kota kita." "Zahra, kamu yakin? Apa kamu sudah siap?" tanya Fira. Suaranya terdengar cemas. "Aku siap, Fira. Aku sudah lama menunggu momen ini. Aku akan kembali," jawab Zahra dengan suara tegas. "Dan kali ini, aku akan kembali bukan sebagai Zahra yang rapuh, tetapi sebagai wanita yang kuat." Fira terdiam sejenak, lalu berkata, "Aku tahu kamu bisa, Zahra. Aku akan selalu mendukungmu." Zahra tersenyum. "Terima kasih, Fira. Aku tidak akan mengecewakanmu." Keesokan harinya, Zahra mulai mempersiapkan semuanya. Ia menghubungi agen properti, mencari lokasi yang strategis. Ia juga mulai menghubungi beberapa kenalan lamanya, membangun koneksi, dan mencari informasi tentang Ardan. Ia ingin memastikan bahwa ia akan kembali dengan segala kekuatan yang ia miliki. Zahra tahu, ini bukan hanya tentang bisnis. Ini adalah tentang harga diri. Ini adalah tentang membalaskan rasa sakit yang telah lama ia pendam. Ia tidak akan membiarkan Ardan lolos begitu saja. Ia akan kembali, dan ia akan menunjukkan pada Ardan betapa bodohnya dia meninggalkan wanita sekuat dirinya. Ia memeluk Bintang, yang kini sudah berusia 6 tahun dan sudah mulai mengerti banyak hal. "Sayang, kita akan kembali ke rumah. Rumah yang baru," kata Zahra. Bintang tersenyum. "Asyik. Nanti Bintang bisa ketemu Tante Fira." Zahra mengangguk. Hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan. Ia sudah tidak sabar untuk kembali. Bukan untuk mengenang masa lalu, tetapi untuk menulis masa depan yang lebih baik. Dan ia tahu bahwa masa depan itu akan menjadi masa depan yang indah, penuh dengan kebahagiaan, dan juga sedikit pembalasan yang manis. 7 tahun berlalu sejak Zahra meninggalkan kota kecil itu dengan hati yang hancur. Ia kembali, bukan sebagai wanita hamil yang ditinggalkan, melainkan sebagai seorang pebisnis sukses yang membawa serta putrinya, Bintang. Kota yang dulu ia tinggalkan dengan air mata kini ia injak dengan sepatu hak tinggi dan kepala tegak. Di dalam mobil mewahnya, Zahra mengamati setiap sudut kota yang masih terasa familiar, namun juga asing. Gedung-gedung baru menjulang, jalanan lebih ramai, tapi kenangan lama masih bersemayam di setiap jengkalnya. Bintang, yang kini berusia 6 tahun, duduk di sampingnya. Matanya berbinar melihat pemandangan baru. "Mama, bagus sekali kotanya. Apakah di sini kita akan membuka toko kue yang besar?" tanyanya dengan antusias. Zahra tersenyum dan mengelus rambut Bintang. "Iya, sayang. Mama akan membuka toko kue terbesar di kota ini." Di dalam hati, Zahra menambahkan, "Dan Mama akan membuat orang-orang yang melukai kita tahu bahwa kita tidak hancur." Mereka tiba di sebuah rumah mewah, jauh lebih besar dan modern dari rumah yang dulu ia tinggali bersama Ardan. Rumah itu terletak di sebuah bukit, dengan pemandangan kota yang terbentang luas di bawahnya. Zahra memilih lokasi itu dengan sengaja. Dari sana, ia bisa melihat seluruh kota, termasuk kemungkinan lokasi di mana Ardan dan Mika berada. Ia ingin Ardan tahu, ia kembali bukan untuk bersembunyi. Esoknya, Zahra memulai rencana besarnya. Ia membuka cabang kue manis Zahra di pusat kota. Toko kue itu dirancang dengan sangat indah, berbeda dari toko-toko lain. Setiap detailnya, dari dekorasi hingga branding, mencerminkan kesuksesan yang telah ia raih. Di hari pembukaan, toko itu dipenuhi oleh para jurnalis dan pengusaha lokal. Nama Zahra menjadi perbincangan hangat di kalangan pengusaha. Tak ada yang tahu bahwa pemilik toko kue sukses itu adalah wanita yang dulu pernah hancur. "Anda Zahra yang sama yang dulu tinggal di perumahan damai?" tanya seorang jurnalis. Zahra hanya tersenyum.
Saya Zahra, dan saya di sini untuk berbagi kebahagiaan melalui kue-kue saya. Ia menghindari pertanyaan yang mengarah pada masa lalunya. Ia ingin kisah hidupnya tetap menjadi misteri, setidaknya untuk saat ini. Di hari yang sama, Ardan sedang berada di sebuah kafe. Kehidupannya tidak berjalan sesuai rencana. Setelah meninggalkan Zahra, Mika, wanita yang ia cintai, ternyata bukanlah seperti yang ia pikirkan. Mika meninggalkannya setelah uang yang Ardan bawa habis. Ardan kehilangan segalanya. Ia terpaksa pindah dari apartemen mewahnya dan kini hidup dalam kesusahan. Ia bekerja serabutan dan seringkali merasa putus asa. Saat sedang melamun, seorang teman lamanya, Bimo, menghampiri. Dan, sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Ardan menghela napas. Tidak terlalu baik, Bim. Aku dipecat dari pekerjaan terakhirku. Sulit mencari pekerjaan sekarang. Aku punya kabar bagus untukmu. Ada perusahaan baru yang sedang mencari manajer. Namanya Zahra Group, kata Bimo. Pemiliknya seorang wanita. Katanya dia sangat sukses. Ardan terdiam. Ia merasa asing dengan nama itu. Zahra Group? Aku belum pernah dengar. Itu perusahaan baru. Mereka bergerak di bidang kuliner. Mereka juga membuka cabang di kota ini. Jelas Bimo. Kau harus coba. Siapa tahu ada keberuntungan untukmu. Ardan ragu, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Ia mengirimkan lamaran pekerjaan ke Zahra Group. Tanpa ia ketahui, lamaran itu mendarat langsung di meja Zahra. Zahra melihat nama Ardan di surat lamaran itu, dan senyum dingin terukir di bibirnya. Akhirnya, kamu datang juga, bisiknya. Zahra langsung mengatur jadwal wawancara untuk Ardan. Ia ingin Ardan datang, tetapi ia tidak ingin Ardan tahu siapa pemilik perusahaan itu. Ia tidak ingin Ardan curiga. Keesokan harinya, Ardan datang ke kantor Zahra Group. Gedung itu terlihat megah dan modern. Ardan merasa rendah diri. Ia adalah seorang arsitek, namun kini ia harus melamar pekerjaan di sebuah perusahaan kue. Ia masuk ke ruang rapat, di mana seorang wanita anggun duduk di kursi pimpinan. Rambutnya terurai indah, wajahnya dipenuhi make-up tipis, dan matanya memancarkan aura dingin yang menusuk. Ardan menatapnya. Menusuk. Ardan menatapnya, merasa ada sesuatu yang familiar dari wajah itu. Selamat siang, Tuan Ardan. Saya Zahra, CEO dari Zahra Group, kata wanita itu, suaranya tenang, tetapi Ardan merasa ada getaran aneh di sana. Mata Ardan membelalak. Ia tidak bisa mempercayai apa yang ia lihat. Wanita di depannya adalah Zahra, mantan istrinya. Namun, Zahra yang ia kenal adalah wanita yang lembut dan polos. Wanita di depannya adalah seorang pengusaha yang kuat, dengan tatapan mata yang tajam dan tak terbaca. Zahra? Ini kamu. Ardan terbata-bata. Ia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ya, ini saya. Mengapa? Anda terkejut? Tanya Zahra dengan nada mengejek. Silakan duduk, Tuan Ardan. Ardan duduk, lututnya terasa lemas. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia menatap Zahra, mencoba menemukan jejak wanita yang dulu ia tinggalkan. Tetapi tidak ada. Wanita ini adalah Zahra yang berbeda. Saya membaca surat lamaran Anda, kata Zahra. Keahlian Anda sebagai arsitek tidak ada hubungannya dengan bisnis saya. Tetapi saya tertarik. Saya akan memberi Anda kesempatan. Terima kasih, Zahra. Saya tidak tahu harus berkata apa, kata Ardan, suaranya tercekat. Anda tidak perlu berkata apa-apa. Anda hanya perlu bekerja, kata Zahra dengan dingin. Saya akan memberi Anda pekerjaan, tetapi dengan satu syarat. Ardan menatap Zahra dengan bingung. Syarat apa? Anda harus menjadi asisten pribadi saya. Anda akan bekerja langsung di bawah saya. Anda akan mengikuti semua perintah saya, tanpa pertanyaan. Ardan tidak punya pilihan lain. Ia sangat butuh pekerjaan. Baik, Zahra. Saya setuju. Bagus, kata Zahra. Besok, jam 8 pagi, Anda sudah harus di kantor saya. Jangan terlambat. Zahra berdiri,
dan Ardan ikut berdiri. Satu lagi, Tuan Ardan. Jangan pernah memanggil saya Zahra. Panggil saya Nyonya Zahra. Dan jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah, sebut nama bintang di depan saya. Kata-kata Zahra menusuk hati Ardan. Ia tahu, Zahra masih menyimpan dendam padanya. Dan ia tahu, Zahra akan membalasnya. Ardan keluar dari kantor Zahra dengan perasaan campur aduk. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana kehidupannya akan berubah. Ia telah kehilangan segalanya, dan sekarang ia harus bekerja di bawah wanita yang ia tinggalkan, yang kini jauh lebih sukses darinya. Di sisi lain, Zahra tersenyum puas. Rencananya berjalan lancar. Ia akan membuat Ardan merasakan setiap tetes penderitaan yang ia rasakan. Ia akan membiarkan Ardan melihatnya setiap hari, melihat betapa suksesnya ia, betapa cantiknya ia, dan betapa bodohnya Ardan telah meninggalkannya. Ia akan membuat Ardan hancur, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan melihat kehancuran dirinya sendiri. Zahra menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu kota yang mulai menyala. Ini baru permulaan, Ardan, bisiknya. Ini baru permulaan. Ia tidak sabar untuk memulai permainannya. Permainan yang akan mengubah hidup Ardan, dan juga hidupnya sendiri. Pagi itu, kantor Zahra Group terasa berbeda. Udara yang biasanya dipenuhi aroma kopi dan kue, kini terasa dingin dan tegang. Ardan tiba tepat pukul 8, mengenakan kemeja yang sudah usang dan celana bahan yang sudah mulai memudar warnanya. Ia berdiri di depan meja resepsionis, merasa seperti seekor ikan kecil di tengah lautan hiu. "Ada yang bisa saya bantu, Tuan?" tanya resepsionis muda itu dengan sopan. "Saya Ardan. Saya disuruh bertemu dengan Nyonya Zahra," jawab Ardan. Suaranya sedikit bergetar. Resepsionis itu tersenyum dan mengangguk. "Silakan naik ke lantai 10. Ruangan Nyonya Zahra ada di ujung lorong." Ardan naik lift, jantungnya berdegup kencang. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana Zahra yang dulu ia kenal, wanita yang begitu lembut dan sederhana, kini menjadi seorang CEO yang memimpin perusahaan besar. Ia melihat pantulan dirinya di pintu lift yang mengkilap. Rambutnya sedikit berantakan, kantung matanya menghitam. Wajahnya yang dulu selalu dipenuhi senyum, kini tampak lelah dan putus asa. Ketika pintu lift terbuka, Ardan berjalan menyusuri lorong yang panjang. Ia bisa mendengar suara-suara bisikan dari karyawan-karyawan yang menatapnya. "Itu asisten baru Nyonya Zahra. Kudengar dia seorang arsitek," bisik salah satu karyawan. "Kenapa dia mau jadi asisten?" Ardan mengabaikan bisikan-bisikan itu dan terus berjalan sampai ia tiba di depan pintu ruangan Zahra. Ia mengetuk pintu, dan suara dingin Zahra terdengar dari dalam. "Masuk." Ardan membuka pintu dan masuk ke dalam ruangan yang luas dan mewah. Zahra duduk di kursi kebesarannya, membaca beberapa dokumen. Ia tidak menatap Ardan, seolah-olah Ardan hanyalah bayangan yang tidak penting. "Duduk," perintah Zahra tanpa mengalihkan pandangannya dari dokumen. Ardan duduk di kursi di depan meja Zahra. Ruangan itu terasa seperti neraka baginya. Ia merasa cemas. Setelah beberapa menit, Zahra meletakkan dokumen-dokumen itu dan menatap Ardan. Tatapannya dingin, tanpa emosi. "Mulai sekarang, kamu adalah asisten pribadiku. Tugasmu adalah melakukan apapun yang aku perintahkan. Mengerti?" Ardan mengangguk pelan. "Mengerti, Nyonya Zahra." "Bagus," kata Zahra. "Tugas pertamamu adalah membuatkan kopi untukku. Jangan terlalu manis, jangan terlalu pahit. Aku suka kopi yang seimbang. Dan jangan lama-lama." Ardan terkejut. Ia tidak menyangka tugas pertamanya akan sesederhana ini. Ia bangkit dan berjalan ke dapur. Ia membuat kopi dengan hati-hati, mencoba mengingat rasa kopi yang disukai Zahra. Ia ingat, Zahra selalu menyukai kopi yang pas, tidak terlalu manis atau pahit. Setelah selesai, ia kembali ke ruangan Zahra dan meletakkan cangkir kopi di mejanya. Zahra mengambil cangkir itu, menyesapnya, lalu meletakkannya kembali. "Tidak buruk," katanya, lalu memberikan Ardan setumpuk dokumen. "Ini adalah rencana ekspansi kita. Pelajari semua ini. Aku butuh laporan rinci tentang kelemahan dan kelebihan dari rencana ini dalam waktu 2 jam.
Ardan menelan ludah. 2 jam? Itu tidak mungkin. Dokumen itu sangat tebal, dan ia tidak tahu apa-apa tentang bisnis kue. Nyonya, ini terlalu banyak. Saya butuh waktu lebih lama. Tidak ada waktu lebih lama, Tuan Ardan. Kamu bilang kamu arsitek, kan? Kamu seharusnya pintar dalam menganalisis data. Aku tidak mempekerjakanmu untuk mengeluh, kata Zahra dengan suara tajam. Ardan tidak punya pilihan lain. Ia membawa dokumen-dokumen itu ke mejanya dan mulai membacanya dengan cepat. Ia harus bekerja keras. Ia tidak ingin dipecat. Ia butuh pekerjaan ini. 2 jam berlalu, dan Ardan kembali ke ruangan Zahra dengan laporan yang ia buat seadanya. Nyonya Zahra, ini laporannya, katanya. Zahra mengambil laporan itu dan membacanya dengan cepat. Senyum sinis terukir di bibirnya. Laporan ini berantakan, Tuan Ardan. Kamu tidak bisa melakukan pekerjaan sederhana seperti ini. Saya tidak punya pengalaman di bidang ini, Nyonya. Ardan mencoba menjelaskan. Kalau begitu, ini pengalaman pertamamu. Aku tidak peduli dengan pengalamanmu. Aku peduli dengan hasilnya. Aku butuh laporan yang sempurna. Ulangi. Dan kali ini, jangan kembali sebelum laporan itu sempurna, kata Zahra. Ardan kembali ke mejanya, merasa putus asa. Ia tahu Zahra sengaja melakukan ini. Ia tahu Zahra sedang menyiksanya. Ia ingin membuat Ardan merasa tidak berguna. Hari-hari berikutnya terasa seperti neraka bagi Ardan. Zahra terus memberinya tugas-tugas yang sulit dan melelahkan. Ia diminta membuat kopi yang sama persis seperti hari pertama, meskipun ia tidak bisa. Ia diminta menganalisis data, membuat laporan, dan mengurus hal-hal sepele yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang asisten. Zahra selalu mencari kesalahan dalam pekerjaan Ardan, dan ia selalu menemukan kesalahan itu. Tuan Ardan, kenapa laporan ini salah? Apakah kamu tidak punya otak? Kata Zahra suatu hari. Ardan tidak bisa menjawab. Ia hanya menunduk, menahan amarah dan kekecewaan. Ia tahu ia sedang dipermainkan. Ia tahu Zahra sedang membalas dendam padanya. Malam itu, setelah pulang dari kantor, Ardan duduk di sebuah bangku taman. Ia menatap ke langit, dan air matanya menetes. Ia tidak bisa menahan rasa sedihnya. Ia merindukan Zahra yang dulu. Zahra yang lembut, yang selalu tersenyum, yang selalu mencintainya. Ia tahu, Zahra yang sekarang adalah Zahra yang berbeda. Dan itu semua karena kesalahannya. Aku bodoh, bisik Ardan. Aku bodoh sudah meninggalkanmu, Zahra. Aku bodoh sudah menghancurkan hidupku sendiri. Ia mengambil ponselnya dan mencoba mencari tahu lebih banyak tentang Zahra. Ia menemukan artikel-artikel tentang kesuksesan Zahra Group. Ia melihat foto-foto Zahra yang tersenyum, berpose di depan toko-toko kuenya yang mewah. Ia juga melihat foto Zahra bersama seorang pria tampan dan seorang anak perempuan yang sangat mirip dengan Zahra. Jantung Ardan berdebar kencang. Ia tahu, anak perempuan itu adalah Bintang, putrinya. Ardan tidak bisa menahan air matanya. Ia merindukan Bintang. Ia ingin memeluknya, menciumnya, dan memberitahunya bahwa ia adalah ayahnya. Tetapi ia tahu, ia tidak berhak. Ia telah meninggalkan Bintang saat Bintang masih di dalam kandungan. Ia tidak pantas menjadi ayah Bintang. Keesokan harinya, Ardan datang ke kantor Zahra dengan tekad baru. Ia tidak akan menyerah. Ia akan melakukan apapun untuk mendapatkan pengampunan Zahra. Ia akan membuktikan bahwa ia bisa berubah. Zahra, yang melihat perubahan pada Ardan, merasa puas. Ia tahu Ardan sedang menderita. Dan itu adalah balasan yang manis baginya. Ia akan terus menyiksa Ardan, sampai Ardan benar-benar hancur. Ia ingin Ardan merasakan penderitaan yang sama seperti yang ia rasakan. Dan ia tahu, itu hanya masalah waktu. Permainan ini baru saja dimulai. Hari-hari di kantor Zahra Group terasa seperti medan pertempuran bagi Ardan. Setiap pagi, ia datang dengan harapan, dan setiap malam, ia pulang dengan kekalahan. Zahra tidak pernah berhenti menyiksanya. Ia memberi Ardan tugas-tugas yang mustahil, seperti meminta laporan keuangan yang rumit hanya dalam beberapa jam, atau memintanya merancang ulang tata letak toko yang sudah sempurna.
Semua itu bukan karena Zahra benar-benar membutuhkan, melainkan untuk melihat Ardan putus asa. Tuan Ardan, kenapa laporan ini salah lagi? Apakah kamu tidak bisa membaca? Tanya Zahra suatu sore. Suaranya dipenuhi nada mengejek. Ardan menelan ludah, menahan amarah yang membara di dadanya. Saya sudah mencoba yang terbaik, Nyonya Zahra. Tapi ini di luar keahlian saya. Keahlian? Apa keahlianmu, Tuan Ardan? Menghancurkan hidup orang, balas Zahra dengan tajam. Kata-kata itu menusuk Ardan hingga ke ulu hati. Ia tahu, Zahra tidak hanya menyiksa fisiknya, tetapi juga batinnya. Malam itu, setelah pulang dari kantor, Ardan duduk di sebuah kafe sederhana. Ia menatap kopi hitam di depannya. Pahitnya kopi itu tak sebanding dengan pahitnya hidupnya. Ia mengambil ponselnya, membuka media sosial, dan menemukan foto Zahra dan Bintang yang sedang berlibur di pantai. Wajah Bintang begitu mirip dengan dirinya, dan Zahra yang tersenyum bahagia terlihat begitu menawan. Ardan merasa cemburu. Ia cemburu pada dirinya di masa lalu yang bodoh, dan ia cemburu pada pria yang kini berada di sisi Zahra. Ia tahu, Zahra telah menemukan kebahagiaannya. Dan ia, Ardan, adalah satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas kehancuran dirinya. Ia mengambil ponselnya, dan dengan tangan gemetar, ia mencoba mengirim pesan kepada Zahra. Zahra, aku minta maaf. Ia menghapus pesan itu. Zahra tidak akan memaafkannya. Ia tahu itu. Ia terlalu banyak menyakiti Zahra. Keesokan harinya, Zahra memanggil Ardan ke ruangannya. Di meja, ada setumpuk dokumen dan gambar rancangan. Ini proyek baru kita, Tuan Ardan. Aku ingin kamu merancang sebuah toko kue di pinggir kota. Aku ingin toko itu terlihat unik dan modern, tetapi juga terasa hangat. Aku ingin kamu menggunakan semua keahlianmu sebagai arsitek, kata Zahra. Ardan terkejut. Ini adalah tugas pertama yang sesuai dengan keahliannya. Ia merasa senang, tetapi juga curiga. Ini pasti jebakan. Zahra tidak akan semudah itu memberikan kepercayaan. Baik, Nyonya Zahra. Saya akan mengerjakannya dengan sebaik mungkin, jawab Ardan. Bagus, kata Zahra dengan senyum licik. Aku memberimu 2 minggu. Jika kamu gagal, kamu tahu konsekuensinya. Ardan bekerja siang dan malam. Ia melupakan rasa sakit dan kelelahannya. Ia mencurahkan seluruh jiwanya ke dalam proyek itu. Ia ingin membuktikan pada Zahra bahwa ia masih berguna, bahwa ia masih pantas dihormati. Ia ingin Zahra melihatnya, tidak sebagai pria yang hancur, tetapi sebagai seorang arsitek yang hebat. 2 minggu kemudian, Ardan kembali ke ruangan Zahra dengan sebuah maket dan gambar-gambar rancangan yang indah. Ini rancangan untuk toko kue yang baru, Nyonya Zahra, katanya dengan bangga. Zahra mengambil maket itu, matanya memancarkan ketidakpercayaan. Ia menatap maket itu, dan kemudian menatap Ardan. Maket itu sungguh indah. Ardan telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Ia tidak bisa menyangkalnya. Aku tidak menyangka kamu bisa, kata Zahra, suaranya datar. Saya ingin membuktikan bahwa saya bisa, Nyonya, jawab Ardan. Saya masih punya keahlian. Saya masih punya harga diri. Zahra tertawa sinis. Harga diri? Kamu bilang kamu punya harga diri? Seorang pria yang meninggalkan istrinya yang hamil tua demi wanita lain? Seorang pria yang tidak pernah menghubungi putrinya selama 7 tahun? Kamu pikir kamu punya harga diri, Tuan Ardan? Kata-kata Zahra menusuk Ardan hingga ke jantungnya. Ia merasa malu, marah, dan sedih. Saya tahu saya salah, Zahra. Saya minta maaf. Saya sangat menyesal, kata Ardan, air matanya menetes. Menyesal. Zahra berdiri dan berjalan mendekati Ardan. Kamu pikir kata menyesal bisa menghapus semua rasa sakit yang kamu berikan padaku? Kamu pikir kata menyesal bisa mengembalikan waktu yang sudah terbuang? Tidak, Tuan Ardan. Penyesalanmu tidak ada artinya. Zahra mengambil maket yang dibuat Ardan, dan dengan satu gerakan, ia menjatuhkannya ke lantai. Maket itu hancur berkeping-keping. Ini sama seperti hidupku, Ardan. Hancur karena kamu, bisiknya,
Suaranya bergetar menahan amarah. Dan sekarang, kamu akan melihatnya hancur. Karena aku. Ardan terkejut. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa menatap maketnya yang hancur. Dan kemudian menatap Zahra. Wanita di depannya adalah seorang iblis yang kejam, yang hanya ingin melihatnya menderita. Ia tidak mengenali Zahra yang ini. Kamu dipecat, kata Zahra, suaranya dingin. Keluar dari kantorku. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Ardan tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa mengangguk dan berjalan keluar. Ia merasa lemas. Ia telah memberikan segalanya untuk proyek itu, dan Zahra menghancurkannya begitu saja. Ia merasa hancur. Ia tidak punya pekerjaan, tidak punya uang, dan tidak punya apa-apa. Malam itu, Ardan duduk di bangku taman. Ia menatap ke langit, dan air matanya menetes. Ia tidak tahu harus kemana. Ia merasa putus asa. Ia ingin mengakhiri semua ini. Ia ingin melompat dari jembatan, dan mengakhiri semua penderitaan ini. Tetapi ia ingat bintang. Ia ingat wajahnya yang ceria. Ia tidak bisa pergi. Ia harus hidup. Ia harus berjuang. Tiba-tiba, sebuah suara menginterupsinya. Apakah kamu baik-baik saja? Ardan mendongak dan melihat seorang pria parubaya yang ramah. Pria itu adalah pemilik toko kue di dekat taman. Saya tidak apa-apa, jawab Ardan, mencoba menyembunyikan kesedihannya. Kamu terlihat tidak baik-baik saja. Kamu butuh sesuatu? Makanan? Minuman? Tawar pria itu. Tidak, terima kasih, jawab Ardan. Saya hanya lelah. Pria itu duduk di samping Ardan. Hidup memang melelahkan, nak, tapi jangan pernah menyerah. Badai pasti berlalu. Ardan menatap pria itu. Tapi bagaimana jika badai itu tidak pernah berlalu? Badai pasti berlalu. Tuhan tidak akan menguji kita melebihi batas kemampuan kita, kata pria itu. Kamu harus kuat. Kamu harus bangkit. Kamu harus berjuang. Untuk dirimu sendiri, dan untuk orang-orang yang kamu cintai. Kata-kata pria itu menyentuh hati Ardan. Ia merasa sedikit lebih baik. Ia menyadari bahwa ia tidak boleh menyerah. Ia harus bangkit. Ia harus berjuang. Ia harus membuktikan pada Zahra bahwa ia masih punya harga diri. Dan ia akan melakukannya, bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk dirinya sendiri. Ardan berdiri dan menatap pria itu. Terima kasih, Pak. Kata-kata Bapak sangat berarti bagi saya. Pria itu tersenyum. Sama-sama. Sekarang, pulanglah, beristirahatlah, dan besok, mulailah hidup baru. Ardan mengangguk, dan berjalan pergi. Ia merasa sedikit lebih kuat. Ia tahu, ia akan menghadapi Zahra lagi. Tetapi kali ini, ia akan menghadapinya dengan kepala tegak. Ia tidak akan membiarkan Zahra menghancurkannya. Ia akan bangkit, dan ia akan menunjukkan pada Zahra bahwa ia adalah pria yang kuat. Keesokan harinya, Ardan bangun dengan tekad baru. Ia membersihkan diri, mengenakan kemeja terbaiknya yang sudah lusuh, dan berjalan keluar. Ia tidak tahu kemana ia harus pergi, tetapi ia tahu ia harus mencari pekerjaan. Ia tidak bisa terus-menerus hidup dalam kesedihan. Ia harus bangkit. Ia harus membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia masih pantas untuk hidup, dan ia harus membuktikan pada Zahra bahwa ia bukan pria yang hancur. Ia berjalan menyusuri jalanan kota, mendatangi setiap kantor arsitek dan perusahaan konstruksi, tetapi semua menolaknya. Nama Ardan tidak lagi dikenal sebagai arsitek andal, melainkan sebagai pria yang gagal dan tidak bisa dipercaya. Ia tahu, Zahra mungkin ada di balik semua ini. Ia tidak bisa membayangkan Zahra yang dulu, wanita yang begitu lembut, kini berubah menjadi seorang pebisnis kejam yang bisa mengendalikan seluruh kota. Namun, ia tidak menyerah. Saat sedang berjalan dengan kepala tertunduk, ia tiba di sebuah toko kue. Aroma manis kue dan kopi menyeruak dari dalamnya, mengingatkannya pada Zahra. Hatinya mencelos. Ia ingin lari dari semua kenangan itu, tetapi ia tidak bisa. Ia melihat ke dalam toko dan melihat seorang wanita parubaya yang sedang sibuk melayani pelanggan. Wanita itu tersenyum, dan senyumnya terlihat begitu tulus. Ardan masuk ke dalam toko.
dan wanita itu menyapanya dengan ramah. "Selamat datang. Ada yang bisa saya bantu?" Ardan melihat-lihat kue-kue di etalase. Saya hanya ingin melihat-lihat," jawabnya. Wanita itu tersenyum. "Silakan." "Oh ya, jika kamu butuh pekerjaan, aku sedang mencari seorang asisten. Gaji tidak besar, tapi cukup untuk hidup." Ardan terkejut. "Asisten? Untuk apa?" "Untuk mengurus toko. Aku butuh seseorang untuk membantu melayani pelanggan dan membuat kue. Tapi, aku juga butuh seseorang untuk membantu merancang ulang toko. Toko ini sudah terlalu tua. Aku ingin membuatnya lebih modern. Tapi aku tidak punya uang untuk menyewa seorang arsitek," jelas wanita itu. Ardan menelan ludah. "Ini adalah kesempatan emas. Saya seorang arsitek, Nyonya. Saya bisa membantu merancang ulang toko ini. Saya bisa bekerja tanpa bayaran. Saya hanya ingin diberi kesempatan," kata Ardan. Wanita itu menatap Ardan, matanya dipenuhi keraguan. "Kamu serius? Seorang arsitek bekerja tanpa bayaran?" "Saya serius. Saya hanya ingin membuktikan bahwa saya bisa," jawab Ardan. Wanita itu tersenyum. "Baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Namaku Ibu Ratih. Dan ini tokoku, Kue Bu Ratih." Ardan merasa lega. Ia akhirnya mendapatkan kesempatan. Ia tidak menyangka ia akan mendapatkan bantuan dari orang yang tidak ia kenal. Hari-hari berikutnya, Ardan bekerja keras di toko Ibu Ratih. Ia membantu membuat kue, melayani pelanggan, dan merancang ulang toko. Ia menggunakan semua keahliannya sebagai arsitek, merancang interior toko yang unik dan modern, tetapi juga terasa hangat. Ibu Ratih sangat terkesan. Ia seringkali memuji Ardan, dan Ardan merasa senang. Ia merasa dihargai. Ia merasa berguna. Suatu malam, Ibu Ratih duduk di samping Ardan yang sedang membuat sketsa. "Ardan, kenapa kamu bekerja tanpa bayaran? Aku tahu kamu punya masalah. Ceritakan padaku," kata Ibu Ratih dengan suara lembut. Ardan terdiam. Ia tidak tahu harus mulai dari mana. Ia tidak ingin menceritakan masa lalunya yang pahit. Saya hanya ingin melupakan masa lalu, Bu. Saya ingin memulai hidup baru," jawab Ardan. "Masa lalu tidak bisa dilupakan, Nak. Ia akan selalu ada di sana. Kita hanya bisa belajar darinya dan menjadikannya pelajaran untuk masa depan," kata Ibu Ratih. Ardan menatap Ibu Ratih, matanya berkaca-kaca. Ia merasa nyaman berbicara dengan Ibu Ratih. Ia merasa seperti berbicara dengan ibunya sendiri. Saya pernah punya segalanya, Bu. Istri yang cantik, pekerjaan yang bagus, dan calon bayi. Tapi saya menghancurkan semuanya. Saya meninggalkan mereka untuk wanita lain. Dan sekarang, saya kehilangan segalanya. Saya tidak punya siapa-siapa," bisik Ardan. Ibu Ratih memegang tangan Ardan. "Kamu tidak sendirian, Nak. Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu. Kamu hanya perlu percaya. Kamu hanya perlu bangkit." Kata-kata Ibu Ratih menyentuh hati Ardan. Ia merasa sedikit lebih kuat. Ia menyadari bahwa ia tidak boleh menyerah. Ia harus bangkit. Ia harus berjuang. Beberapa minggu kemudian, toko Ibu Ratih selesai direnovasi. Interiornya terlihat sangat indah. Pelanggan-pelanggan datang silih berganti, dan mereka semua memuji toko yang baru. Ibu Ratih sangat senang. Ia memberikan sejumlah uang kepada Ardan sebagai ucapan terima kasih. Ardan tidak mau menerimanya, tetapi Ibu Ratih memaksa. "Ambillah, Nak. Ini adalah imbalan atas kerja kerasmu. Aku tidak akan membiarkanmu bekerja tanpa bayaran lagi," kata Ibu Ratih. Ardan menerima uang itu dengan hati terharu. Ia merasa bersyukur. Ia telah menemukan secercah harapan di tengah badai. Suatu hari, Ardan sedang membuat kue di toko Ibu Ratih, ketika sebuah mobil mewah berhenti di depan toko. Pintu mobil terbuka, dan seorang wanita cantik keluar. Wanita itu adalah Zahra. Hati Ardan berdebar kencang. Ia ingin lari, tetapi ia tidak bisa. Ia hanya bisa berdiri mematung, menatap Zahra. Zahra masuk ke dalam toko. Ia melihat-lihat interior toko yang indah, dan kemudian matanya berhenti pada Ardan.
Wajahnya yang biasanya dingin kini tampak terkejut. "Ardan," bisiknya. Ardan mengangguk pelan. "Zahra." Zahra tidak bisa berkata-kata. Ia tidak menyangka akan menemukan Ardan di sini. Ia melihat Ardan yang mengenakan celemek, wajahnya dipenuhi tepung. Ia melihat Ardan yang bekerja di toko kue. Ia merasa aneh. Ia tidak bisa merasakan kepuasan. Ia hanya merasakan kekosongan. Ibu Ratih datang dan menyapa Zahra. "Selamat datang. Ada yang bisa saya bantu?" "Saya Zahra. Saya pemilik Zahra Group," kata Zahra. Suaranya tenang. "Dan saya sangat terkesan dengan toko Anda. Siapa yang merancang interior ini?" Ibu Ratih tersenyum. "Dia, Nak. Dia yang merancang semuanya." Ibu Ratih menunjuk ke arah Ardan. "Dia seorang arsitek yang hebat." Zahra menatap Ardan, dan kemudian menatap Ibu Ratih. Ia tidak bisa percaya bahwa Ardan, pria yang ia kira hancur, kini bekerja di toko kue dan merancang toko yang begitu indah. Ia merasa cemburu. Ia merasa kalah. "Saya ingin mempekerjakan Anda, Tuan Ardan. Saya ingin Anda merancang semua toko kue saya," kata Zahra. Suaranya dipenuhi nada tegas. Ardan terkejut. Ia tidak menyangka Zahra akan menawarkan pekerjaan kepadanya. Saya tidak bisa, Nyonya Zahra. "Saya sudah punya pekerjaan di sini," jawab Ardan. Zahra tertawa sinis. "Pekerjaan? Kamu mau bekerja di toko kue selamanya? Kamu punya bakat. Kamu seorang arsitek yang hebat. Jangan sia-siakan bakatmu. Saya akan memberimu gaji 2 kali lipat dari yang kamu dapatkan sekarang. Saya akan memberimu semua fasilitas yang kamu butuhkan. Pikirkan baik-baik, Ardan." Zahra memberikan kartu namanya kepada Ardan, dan kemudian berjalan keluar. Ardan memegang kartu nama itu, dan menatap ke arah pintu. Ia tahu, ini adalah jebakan. Zahra tidak ingin membantunya. Ia ingin menjebaknya lagi, menyiksanya lagi. Tetapi, ia juga tahu, ini adalah kesempatan yang sangat besar. Ia bisa mendapatkan kembali semuanya. Dan ia bisa membuktikan pada Zahra bahwa ia bisa berhasil tanpa harus menyakiti siapapun. Ardan menatap Ibu Ratih. "Bu, saya tidak tahu harus bagaimana." "Ikuti kata hatimu, Nak. Aku tahu kamu bisa membuat keputusan yang benar," kata Ibu Ratih. "Aku akan selalu ada di sini untukmu." Ardan mengangguk, hatinya dipenuhi dengan kebingungan. Ia tidak tahu apakah ia harus menerima tawaran Zahra atau tidak. Ia tahu, ia harus membuat keputusan yang tepat. Keputusan yang akan mengubah hidupnya, dan juga hidup Zahra. Keputusan Ardan untuk menerima tawaran Zahra terasa seperti melangkah di atas tali yang tipis. Ia tahu, di balik gemerlapnya tawaran gaji dan jabatan, tersembunyi jebakan yang siap menjatuhkannya. Namun, ia tidak punya pilihan. Ia harus membuktikan pada dirinya sendiri, dan pada Zahra, bahwa ia bisa bangkit. Ia juga berpikir, dengan bekerja di Zahra Group, ia akan memiliki kesempatan untuk melihat bintang lebih sering. Ia menghubungi Ibu Ratih, dan dengan berat hati, ia menyampaikan keputusannya. "Maaf, Bu Ratih. Saya harus pergi," katanya. Ibu Ratih menatapnya dengan tatapan penuh pengertian. "Aku tahu, Nak. Aku tahu kamu harus pergi. Kamu harus menghadapi masa lalumu. Tapi ingat, jangan pernah lupakan siapa dirimu. Jangan pernah biarkan dendam menguasaimu." Ardan mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Bu, atas semuanya." Keesokan harinya, Ardan datang ke kantor Zahra Group dengan perasaan campur aduk. Ia mengenakan kemeja baru yang ia beli dengan uang dari Ibu Ratih. Ia merasa gugup, tetapi ia juga merasa siap. Zahra menyambutnya di ruangannya dengan senyum dingin. "Selamat datang kembali, Tuan Ardan. Aku harap kamu membuat keputusan yang benar," katanya. "Saya akan bekerja sebaik mungkin, Nyonya Zahra," jawab Ardan. "Bagus," kata Zahra. "Tugas pertamamu adalah merancang ulang semua toko kue saya. Aku ingin kamu membuat setiap toko terlihat unik, tetapi juga memiliki ciri khas Zahra Group." Ardan mengangguk. "Saya mengerti."
Hari-hari Ardan di Zahra Group terasa seperti neraka yang manis. Ia bekerja dengan keras, merancang toko-toko yang indah dan unik. Setiap kali ia menyelesaikan sebuah proyek, Zahra selalu memujinya di depan para karyawan. Tuan Ardan adalah seorang arsitek yang sangat berbakat. Kita beruntung memilikinya, katanya. Ardan merasa senang. Ia merasa dihargai. Ia merasa kembali menjadi dirinya yang dulu. Namun, ia tahu, semua ini hanyalah jebakan. Zahra tidak memujinya karena ia menghargai bakatnya, tetapi karena ia ingin menjatuhkannya. Zahra ingin membuat Ardan merasa nyaman, sebelum ia menarik karpet dari bawah kakinya. Suatu sore, Zahra memanggil Ardan ke ruangannya. Tuan Ardan, aku punya berita bagus. Aku ingin kamu menjadi direktur desain. Aku ingin kamu memimpin tim desain, dan mengurus semua proyek-proyek kita. Ardan terkejut. Direktur? Nyonya Zahra, saya tidak tahu harus berkata apa. Kamu tidak perlu berkata apa-apa. Kamu hanya perlu menerima tawaranku. Kamu pantas mendapatkan ini. Kamu sudah membuktikan dirimu, kata Zahra. Ardan tidak bisa menolak. Ia menerima tawaran itu, dan ia merasa bahagia. Ia akhirnya bisa mendapatkan kembali apa yang dulu ia miliki. Ia bisa menjadi seorang arsitek yang sukses. Namun, ia tidak tahu bahwa ini adalah jebakan terakhir Zahra. Sebagai direktur, Ardan memiliki akses ke semua dokumen perusahaan. Zahra memberinya semua akses itu, seolah-olah ia percaya padanya. Ardan merasa senang. Ia merasa Zahra telah memaafkannya. Ia merasa ia bisa memulai hidup baru. Suatu malam, Ardan bekerja lembur. Ia duduk di ruangannya, mengerjakan sebuah proyek baru. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki. Pintu ruangannya terbuka, dan seorang wanita masuk. Wanita itu adalah Mika. Mika tersenyum sinis. Lama tidak bertemu, Ardan. Kamu terlihat sukses sekarang. Ardan terkejut. Ia tidak menyangka akan bertemu Mika di sini. Mika, apa yang kamu lakukan di sini? Aku bekerja di sini. Aku adalah sekretaris pribadi Nyonya Zahra, jawab Mika. Oh, dan aku juga yang memberimu surat lamaranmu. Zahra memintaku untuk melakukannya. Dia ingin mempekerjakanmu, dan dia ingin kamu kembali ke hidupnya. Hati Ardan mencelos. Ia merasa dikhianati. Zahra tidak memaafkannya. Zahra hanya ingin menjebaknya. Kamu berbohong, kata Ardan. Aku tidak berbohong, kata Mika. Zahra memintaku untuk mengatakan padamu bahwa ia ingin melihatmu hancur lagi. Dia ingin kamu merasa nyaman, dan kemudian dia akan menghancurkanmu. Sama seperti kamu menghancurkannya. Ardan tidak bisa berkata-kata. Ia merasa bodoh. Ia merasa hancur. Ia telah memberikan segalanya, dan Zahra hanya mempermainkannya. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka, dan Zahra masuk. Ia tersenyum sinis. Selamat, Tuan Ardan. Kamu telah berhasil. Kamu telah kembali ke dalam hidupku. Dan sekarang, aku akan menghancurkanmu. Ardan menatap Zahra, matanya dipenuhi kemarahan. Kamu menipuku. Aku tidak menipumu. Aku hanya memberimu kesempatan untuk merasakan apa yang kurasakan. Kamu menghancurkanku, dan sekarang aku akan menghancurkanmu, kata Zahra. Zahra menunjukkan sebuah dokumen kepada Ardan. Ini adalah dokumen-dokumen yang kamu akses, Ardan. Dokumen-dokumen palsu. Aku sengaja membuat dokumen-dokumen itu agar kamu terjerat. Aku akan menuduhmu melakukan penggelapan dana. Dan tidak ada yang akan percaya padamu. Kamu adalah mantan narapidana. Kamu tidak punya siapa-siapa. Kamu akan hancur. Ardan terkejut. Kamu gila. Aku tidak gila. Aku hanya ingin membalaskan rasa sakitku. Kamu meninggalkan aku saat aku hamil tua. Kamu membuatku menderita. Dan sekarang, kamu akan merasakan penderitaan yang sama, kata Zahra. Air matanya menetes. Ardan menatap Zahra, dan ia merasa sedih. Ia melihat Zahra yang dulu. Zahra yang lembut, yang penuh cinta. Zahra yang kini di depannya adalah Zahra yang berbeda. Zahra yang hancur. Zahra,
Aku minta maaf, kata Ardan. Aku tidak tahu harus berkata apa. Kamu tidak perlu berkata apa-apa. Kamu hanya perlu menerima takdirmu. Kamu akan masuk penjara. Dan aku akan hidup bahagia dengan Bintang, kata Zahra. Ardan menatap Zahra, dan ia tahu, ia telah kalah. Ia telah jatuh ke dalam jebakan Zahra. Ia telah kehilangan segalanya, dan ia tidak punya apa-apa lagi. Keesokan harinya, Ardan ditangkap oleh polisi. Ia dituduh melakukan penggelapan dana. Tidak ada yang percaya padanya. Ia mencoba menghubungi Zahra, tetapi Zahra tidak mau mengangkat teleponnya. Ia mencoba menghubungi Vira, tetapi Vira tidak mau membantunya. Ia sendirian. Ardan duduk di selnya, menatap keluar jendela. Ia melihat langit yang gelap, dan ia merasa putus asa. Ia tahu, ia telah kehilangan segalanya. Ia telah kehilangan Zahra, ia telah kehilangan Bintang, dan ia telah kehilangan dirinya sendiri. Namun, ia tidak tahu bahwa ada sebuah rahasia yang tersembunyi. Rahasia yang akan mengubah segalanya. Rahasia yang akan mengubah hidupnya, dan juga hidup Zahra. Di dalam sel yang dingin dan lembab, Ardan merenungkan semua yang terjadi. Kehidupan yang dulu terasa sempurna, kini hancur berkeping-keping. Ia tidak bisa melupakan tatapan mata Zahra yang penuh dendam. Setiap hari, ia disiksa oleh rasa bersalah dan penyesalan. Ia tahu, ia pantas mendapatkan ini. Ia telah menyakiti Zahra. Tetapi, ia tidak pernah menyangka bahwa Zahra akan sejauh ini. Ardan. Sebuah suara lembut memecah keheningan. Ardan mengangkat kepalanya, dan melihat seorang wanita parubaya berdiri di depannya. Wanita itu adalah Ibu Ratih. Mata Ibu Ratih dipenuhi dengan kesedihan. Bu Ratih, apa yang Ibu lakukan di sini? Tanya Ardan, suaranya serak. Aku mendengar apa yang terjadi. Aku tidak bisa diam saja, jawab Ibu Ratih. Aku tahu kamu tidak bersalah. Bagaimana Ibu tahu? Zahra menjebakku. Dia punya semua buktinya, kata Ardan, putus asa. Aku tahu Zahra. Dia pernah datang ke tokoku. Dia terlihat begitu dingin dan kejam. Aku tahu, ada sesuatu yang salah, kata Ibu Ratih. Aku tahu, dia sedang melampiaskan amarahnya. Ardan terdiam. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia merasa bodoh. Ia terlalu naif. Ia berpikir Zahra telah memaafkannya. Aku akan membantumu, nak, kata Ibu Ratih. Aku akan mencari tahu apa yang terjadi. Aku akan mencari bukti yang bisa membebaskanmu. Ardan menatap Ibu Ratih, matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Bu Ratih. Tapi, saya tidak punya uang untuk membayar Ibu. Aku tidak butuh uangmu. Aku hanya ingin membantumu. Kamu adalah anak yang baik. Kamu tidak pantas mendapatkan ini, kata Ibu Ratih. Ibu Ratih pergi, meninggalkan Ardan dengan secercah harapan. Ardan tidak tahu apa yang bisa ia lakukan. Ia hanya bisa berdoa, dan berharap Ibu Ratih bisa membantunya. Sementara itu, Zahra duduk di ruangannya, menatap keluar jendela. Ia telah berhasil. Ardan berada di penjara. Ia telah membalaskan rasa sakitnya. Tetapi, ia tidak merasa bahagia. Hatinya terasa kosong. Ia merasa seperti telah kehilangan dirinya sendiri. Bintang datang ke ruangannya. Mama, kok Mama sedih? Tanyanya dengan polos. Zahra tersenyum dan memeluk Bintang. Mama tidak sedih, sayang. Mama hanya lelah. Mama harus istirahat. Nanti Mama sakit, kata Bintang. Zahra mengangguk. Ia tahu, ia harus istirahat. Ia harus berhenti. Tetapi, ia tidak bisa. Ia masih merasa marah. Ia masih merasa dendam. Mama, siapa itu Om yang kemarin datang ke toko kue kita? Tanya Bintang. Dia mirip Mama, tapi juga mirip aku. Hati Zahra mencelos. Bintang belum pernah melihat foto Ardan. Bagaimana Bintang bisa tahu? Dia hanya seorang teman. Sayang, jawab Zahra, mencoba menyembunyikan getaran dalam suaranya. Tapi dia mirip aku. Ma. Apakah dia ayahku? Tanya Bintang. Zahra terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia tidak ingin Bintang tahu siapa ayahnya.
Ia tidak ingin Bintang merasakan sakit yang ia rasakan. "Bintang, ayo kita makan siang. Mama sudah lapar," kata Zahra, mencoba mengalihkan pembicaraan. Bintang mengangguk, tetapi ia masih menatap Zahra dengan tatapan ingin tahu. Di sisi lain, Ibu Ratih memulai penyelidikannya. Ia menghubungi teman-teman lamanya, mencari informasi tentang Zahra dan Ardan. Ia menemukan fakta-fakta yang mengejutkan. Ia menemukan bahwa Ardan dijebak. Mika, sekretaris Zahra, ternyata adalah selingkuhan Ardan, yang juga mantan pacarnya. Mika tidak hanya menjebak Ardan, tetapi juga menjebak Zahra. Ia ingin Ardan dan Zahra berpisah, agar ia bisa mendapatkan Ardan. Ibu Ratih juga menemukan bahwa Ardan meninggalkan Zahra bukan karena ia ingin, tetapi karena ia dipaksa. Mika mengancam akan membunuh Zahra dan Bintang jika Ardan tidak menuruti semua keinginannya. Ardan, yang mencintai Zahra dan Bintang, tidak punya pilihan lain. Ia harus pergi, agar Zahra dan Bintang selamat. Ibu Ratih merasa sedih. Ia tidak bisa membayangkan betapa beratnya beban yang Ardan pikul selama ini. Ia menghubungi seorang detektif swasta untuk mengumpulkan bukti. Detektif itu menemukan bukti-bukti yang sangat kuat. Mika telah memanipulasi Ardan, dan ia juga telah menipu Zahra. Dengan bukti-bukti itu, Ibu Ratih pergi ke kantor Zahra. Zahra terkejut melihat Ibu Ratih datang. "Ada yang bisa saya bantu, Bu?" tanyanya. "Aku ingin berbicara denganmu, Zahra." "Tentang Ardan," jawab Ibu Ratih. "Saya tidak punya apa-apa untuk dibicarakan dengan Ibu tentang Ardan. Dia adalah seorang kriminal," kata Zahra. "Dia bukan kriminal. Dia korban. Sama sepertimu," kata Ibu Ratih. "Aku tahu semuanya, Zahra. Aku tahu kenapa Ardan meninggalkanmu. Aku tahu dia dijebak." Zahra terdiam. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia menatap Ibu Ratih, dan ia melihat kejujuran di matanya. Ia merasa takut. Takut bahwa semua yang ia lakukan selama ini adalah kesalahan. "Aku punya buktinya. Ardan tidak bersalah. Mika yang bersalah," kata Ibu Ratih. "Dia memanipulasi Ardan. Dia mengancam akan membunuhmu dan Bintang jika Ardan tidak menuruti semua keinginannya." Zahra terkejut. Tubuhnya terasa lemas. Ia tidak bisa mempercayai apa yang ia dengar. Semua yang ia lakukan selama ini, semua dendam yang ia pendam, semua itu sia-sia? Tidak mungkin," bisik Zahra. "Aku punya buktinya. Aku bisa membebaskan Ardan. Tapi aku butuh bantuanmu. Kamu harus bersaksi di pengadilan," kata Ibu Ratih. Zahra terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia merasa malu. Ia merasa bodoh. Ia telah menyiksa Ardan, dan ia telah menghancurkan hidupnya sendiri. Malam itu, Zahra tidak bisa tidur. Ia memikirkan semua yang dikatakan Ibu Ratih. Ia memikirkan Ardan yang berada di penjara, menderita karena kesalahannya. Ia memikirkan Bintang, yang kini mulai bertanya tentang ayahnya. Zahra tahu, ia harus melakukan sesuatu. Ia harus memperbaiki kesalahannya. Keesokan harinya, Zahra menelepon Ibu Ratih. "Ibu, saya akan bersaksi. Saya akan membantu Ibu membebaskan Ardan," katanya. Ibu Ratih tersenyum. "Terima kasih, Zahra. Kamu telah membuat keputusan yang benar." Zahra mengakhiri panggilan, dan menatap keluar jendela. Hatinya terasa sakit, tetapi juga terasa lega. Ia telah menemukan jalan. Jalan untuk memperbaiki kesalahannya. Jalan untuk membebaskan Ardan. Dan jalan untuk menemukan kedamaian yang telah lama ia cari. Ia tidak tahu bahwa keputusannya akan mengubah segalanya. Ia tidak tahu bahwa ia akan menemukan kebahagiaan yang sejati. Dan ia tidak tahu bahwa ia akan menemukan cinta yang baru. Sebuah cinta yang tulus, yang akan mengisi kekosongan di hatinya. Ruang sidang dipenuhi ketegangan. Mata semua orang tertuju pada Ardan yang duduk di kursi terdakwa. Wajahnya yang pucat dan mata yang lelah menceritakan penderitaan yang ia alami. Di sisi lain, Zahra duduk di kursi saksi, jantungnya berdebar kencang. Ia tidak tahu apakah ia bisa menghadapi Ardan, pria yang ia cintai dan benci pada saat yang sama. Jaksa penuntut memulai argumennya,
menampilkan bukti-bukti yang tampaknya tak terbantahkan. Zahra melihat wajah Ardan yang putus asa, dan ia merasa sakit. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Ia harus mengakhiri semua ini. Ketika tiba gilirannya, Zahra berdiri dan berjalan ke podium. "Saya bersumpah akan mengatakan yang sejujurnya," katanya dengan suara bergetar. Jaksa penuntut bertanya, "Nyonya Zahra, apakah Anda yakin bahwa Tuan Ardan melakukan penggelapan dana?" Zahra menatap Ardan, dan kemudian menatap jaksa penuntut. "Tidak," jawabnya dengan suara tegas. "Dia tidak bersalah." Ruang sidang menjadi riuh. Jaksa penuntut terkejut, begitu juga dengan para jurnalis. Mereka tidak menyangka Zahra akan mengatakan itu. "Apa maksud Anda, Nyonya Zahra?" "Bukti-bukti yang kami miliki menunjukkan sebaliknya," kata jaksa penuntut. "Bukti-bukti itu palsu. Saya yang membuatnya," jawab Zahra, matanya berkaca-kaca. Saya menjebaknya. Saya ingin dia menderita. Saya ingin dia merasakan apa yang saya rasakan. Saya terlalu buta karena dendam." Jaksa penuntut terdiam. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Zahra kemudian menceritakan semuanya. Ia menceritakan tentang pengkhianatan Ardan, tentang bagaimana ia ditinggalkan saat hamil tua, dan tentang bagaimana ia bangkit dari keterpurukan. Ia juga menceritakan tentang bagaimana ia merencanakan semua ini. "Saya terlalu marah, terlalu terluka. Saya tidak berpikir jernih. Saya hanya ingin dia hancur," kata Zahra, air matanya menetes. "Tapi saya tahu, saya tidak bisa hidup dengan rasa bersalah. Dia tidak bersalah. Dia adalah korban, sama seperti saya." Ruang sidang menjadi hening. Semua orang menatap Zahra, merasa kasihan padanya. Ardan menatapnya, matanya dipenuhi dengan kebingungan. Tiba-tiba, pengacara Ardan berdiri. "Yang mulia, saya ingin mengajukan bukti baru." Pengacara itu menunjukkan sebuah video. Video itu adalah rekaman CCTV dari sebuah kafe. Dalam video itu, terlihat Mika sedang berbicara dengan seorang pria, dan ia memberinya amplop berisi uang. Pria itu adalah detektif yang disewa Mika untuk menjebak Ardan. Pengacara itu juga menunjukkan rekaman suara. Rekaman itu adalah percakapan antara Mika dan seorang temannya. Dalam rekaman itu, Mika menceritakan bagaimana ia memanipulasi Ardan, dan bagaimana ia menjebak Ardan. "Aku akan pastikan Ardan masuk penjara," katanya. "Dan Zahra? Dia akan merana. Dia akan tahu rasanya kehilangan orang yang dicintai." Ruang sidang menjadi heboh. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka Mika adalah dalang di balik semua ini. Ardan menatap Mika, matanya dipenuhi kemarahan. Mika yang duduk di barisan penonton, wajahnya pucat. Ia tidak menyangka rahasianya akan terbongkar. Setelah semua bukti ditampilkan, hakim memutuskan untuk membebaskan Ardan. "Tuan Ardan, Anda tidak bersalah. Anda bebas," katanya. Ardan merasa lega. Ia merasa seperti beban yang berat telah diangkat dari pundaknya. Ia melihat Zahra, dan ia merasa berterima kasih. Zahra telah menyelamatkan hidupnya. Di luar ruang sidang, para jurnalis mengerumuni Zahra dan Ardan. "Nyonya Zahra, apa yang akan Anda lakukan sekarang?" tanya seorang jurnalis. "Saya akan pulang. Dan saya akan mengurus Bintang," jawab Zahra. "Apakah Anda akan memaafkan Tuan Ardan?" tanya jurnalis yang lain. Zahra menatap Ardan. Saya tidak tahu. Saya butuh waktu." Ardan menatap Zahra, matanya memancarkan kesedihan. Ia tahu, ia telah kehilangan Zahra selamanya. Malam itu, Zahra duduk di balkon rumahnya, menatap ke langit. Bintang datang dan duduk di pangkuannya. "Mama, apa om itu, ayahku?" tanyanya. Zahra menatap Bintang. "Iya, sayang. Dia ayahmu." Bintang tersenyum. "Kenapa dia tidak tinggal dengan kita?" Zahra terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Karena dia harus pergi. Tapi dia akan kembali. Dia akan kembali untuk kita. Zahra memeluk Bintang erat-erat, dan air matanya menetes. Ia tahu, ia telah berbohong.
Ia tidak tahu apakah Ardan akan kembali. Ia tidak tahu apakah ia bisa memaafkan Ardan. Di sisi lain, Ardan sedang berjalan menyusuri jalanan kota. Ia tidak punya apa-apa lagi. Ia tidak punya pekerjaan, tidak punya rumah, dan tidak punya uang. Ia hanya punya satu hal, kebebasan. Ia tiba di depan toko Ibu Ratih. Toko itu sudah tutup, tetapi ia bisa melihat lampu-lampu di dalamnya menyala. Ia melihat Ibu Ratih sedang membersihkan toko. Ia masuk ke dalam toko, dan Ibu Ratih tersenyum. "Aku tahu kamu akan datang, Nak," katanya. "Terima kasih, Bu Ratih, atas semuanya," kata Ardan, matanya berkaca-kaca. "Sama-sama. Sekarang, kamu butuh pekerjaan, kan?" kata Ibu Ratih. Ardan mengangguk. "Saya tidak tahu harus kemana." "Kamu bisa bekerja di sini. Kita bisa bekerja sama. Kita bisa membuat kue-kue terbaik di kota ini," kata Ibu Ratih. Ardan tersenyum. Ia merasa lega. Ia akhirnya menemukan tempatnya. Ia akhirnya menemukan harapan. Di sisi lain, Zahra sedang memandangi foto pernikahan mereka. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tidak tahu apakah ia bisa memaafkan Ardan. Tetapi ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Ia harus menemukan kedamaian. Dan ia harus menemukan kebahagiaan. Tiba-tiba, ia mendengar suara ketukan di pintu. Ia membuka pintu, dan melihat seorang pria tampan berdiri di depannya. Pria itu adalah Revan, seorang pengusaha sukses yang telah lama mengaguminya. "Selamat malam, Zahra. Apa aku mengganggu?" tanyanya dengan suara lembut. "Tidak. Masuklah," jawab Zahra. Revan masuk dan duduk di sofa. "Aku tahu kamu sedang kesulitan. Aku tahu kamu butuh seseorang untuk diajak bicara. Aku di sini untukmu, Zahra. Aku mencintaimu, dan aku ingin berada di sisimu." Zahra menatap Revan, matanya dipenuhi dengan kebingungan. Revan adalah pria yang baik. Revan tulus mencintainya. Tapi, ia masih mencintai Ardan. Aku tidak tahu, Revan. Aku butuh waktu," kata Zahra. "Aku akan menunggumu. Aku akan selalu menunggumu, Zahra," kata Revan. "Aku akan selalu ada untukmu." Revan pergi, meninggalkan Zahra dalam kebingungan. Zahra tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tidak tahu apakah ia harus memilih Ardan atau Revan. Ia tidak tahu apakah ia harus kembali ke masa lalu, atau memulai masa depan yang baru. Namun, ia tahu, ia harus membuat keputusan yang tepat. Keputusan yang akan mengubah hidupnya, dan juga hidup Bintang. Hati Zahra terasa terombang-ambing. Di satu sisi, ada Ardan, pria dari masa lalunya yang kini bebas dari penjara berkat dirinya. Pria yang telah menyakitinya, tetapi juga pria yang ia ketahui terpaksa melakukannya. Di sisi lain, ada Revan, pria yang tulus mencintainya, yang selalu ada untuknya, dan yang tidak pernah membuatnya merasakan sakit. Zahra tahu, ia harus membuat keputusan. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Bintang. "Mama, kenapa Mama melamun?" tanya Bintang suatu pagi, saat Zahra sedang menyiapkan sarapan. Zahra tersenyum dan mengelus rambut Bintang. "Mama hanya memikirkan sesuatu, sayang." "Mama mau balikan sama ayah?" tanya Bintang, matanya yang polos menatap Zahra. Pertanyaan itu membuat hati Zahra mencelos. Ia tidak tahu harus menjawab apa. "Mama tidak tahu, sayang. Mama butuh waktu." Bintang mengangguk mengerti. "Tidak apa-apa, Ma. Yang penting Mama bahagia." Kata-kata Bintang menyentuh hati Zahra. Ia menyadari, kebahagiaan Bintang adalah segalanya baginya. Dan kebahagiaan Bintang hanya bisa didapat jika Zahra sendiri bahagia. Malam itu, Zahra menelepon Revan. "Revan, aku butuh bicara denganmu," katanya. "Tentu, Zahra. Aku akan datang sekarang," jawab Revan. Revan datang beberapa menit kemudian. Ia duduk di sofa, menatap Zahra dengan tatapan yang penuh cinta. "Ada apa, Zahra? Kamu terlihat lelah." "Revan, aku tidak tahu harus bagaimana. Aku masih bingung," kata Zahra. "Aku tidak bisa melupakan masa lalu.
Aku tidak bisa melupakan Ardan. Tapi aku juga tidak bisa membohongi diriku sendiri. Aku merasa nyaman bersamamu. Kamu adalah pria yang baik. Revan tersenyum lembut. Zahra, aku mengerti. Aku tidak akan memaksamu. Aku akan menunggumu. Tapi aku ingin kamu tahu, aku akan selalu ada di sisimu. Aku akan melindungimu dan Bintang. Aku akan memberikan seluruh hidupku untuk kalian. Kata-kata Revan membuat Zahra menangis. Ia merasa bersyukur memiliki Revan. Terima kasih, Revan. Kamu terlalu baik untukku. Kamu pantas mendapatkan yang terbaik, Zahra, kata Revan. Kamu adalah wanita yang paling kuat yang pernah aku kenal. Revan memeluk Zahra, memberikan kehangatan yang telah lama ia rindukan. Zahra merasa aman di pelukan Revan. Ia tahu, Revan adalah pria yang bisa ia andalkan. Sementara itu, Ardan bekerja keras di toko Ibu Ratih. Ia merancang interior toko yang baru, dan ia juga membantu membuat kue. Ia merasa senang. Ia merasa dihargai. Ia tidak lagi merasa hancur. Ia merasa seperti dirinya yang dulu, seorang arsitek yang mencintai pekerjaannya. Suatu hari, seorang pria parubaya datang ke toko. Ia adalah seorang pengusaha sukses yang telah mendengar tentang bakat Ardan. Tuan Ardan, saya ingin mempekerjakan Anda. Saya ingin Anda merancang semua gedung-gedung saya, katanya. Ardan terkejut. Saya tidak bisa, Pak. Saya sudah bekerja di sini, jawabnya. Saya akan memberikan gaji yang besar, Tuan Ardan. Dan Anda akan memiliki kebebasan untuk merancang apapun yang Anda inginkan, kata pria itu. Ardan menatap Ibu Ratih. Ibu Ratih tersenyum. Pergilah, nak. Ini adalah kesempatanmu. Jangan sia-siakan bakatmu. Ardan mengangguk. Ia tidak bisa menolak tawaran itu. Ini adalah kesempatan untuknya. Kesempatan untuk mendapatkan kembali hidupnya. Ardan bekerja keras, dan dalam waktu singkat, ia menjadi arsitek yang terkenal. Ia merancang gedung-gedung yang indah dan unik. Klien-klien datang silih berganti. Namanya kembali bersinar di dunia arsitektur. Ia berhasil mendapatkan kembali apa yang dulu ia miliki. Dan ia merasa bahagia. Namun, di tengah semua kesuksesan itu, hatinya masih merindukan Zahra dan Bintang. Ia tidak tahu apakah ia bisa kembali ke hidup mereka. Ia telah menyakiti mereka terlalu dalam. Suatu hari, Ardan sedang merancang sebuah gedung baru, ketika seorang wanita datang ke ruangannya. Wanita itu adalah Vira. Ardan, sudah lama tidak bertemu, katanya. Vira? Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Ardan. Aku hanya ingin melihatmu. Aku dengar kamu sukses sekarang, jawab Vira. Aku senang kamu baik-baik saja. Terima kasih, Vira, atas semuanya, kata Ardan. Aku tahu, kamu selalu ada untuk Zahra. Tentu saja, Zahra adalah sahabatku. Aku akan selalu ada untuknya. Tapi aku juga tahu, kalian berdua sama-sama terluka. Kalian berdua harus berdamai dengan masa lalu, kata Vira. Aku tahu, Vira. Tapi, aku tidak tahu apakah Zahra bisa memaafkanku, kata Ardan. Dia sudah memaafkanmu, Ardan. Dia membebaskanmu dari penjara, kan? Dia sudah berdamai dengan masa lalunya. Tapi, dia juga sudah menemukan kebahagiaannya. Ada seorang pria yang sangat mencintainya, dan ia ingin menghabiskan sisa hidupnya bersamanya. Pria itu bernama Revan, kata Vira. Hati Ardan mencelos. Ia merasa cemburu. Ia merasa kalah. Ia telah kehilangan Zahra selamanya. Aku mengerti, Vira. Aku hanya berharap dia bahagia, kata Ardan. Vira tersenyum. Dia bahagia, Ardan. Dan kamu juga harus bahagia. Kamu harus melupakan masa lalu, dan fokus pada masa depanmu. Kamu pantas mendapatkan kebahagiaan. Vira pergi, meninggalkan Ardan dalam kesedihan. Ardan tahu, ia telah kehilangan Zahra. Tetapi ia juga tahu, ia harus melanjutkan hidup. Ia harus menemukan kebahagiaannya sendiri. Sementara itu, Zahra dan Revan semakin dekat. Revan adalah pria yang lembut, yang selalu membuat Zahra tersenyum.
Ia juga sangat menyayangi Bintang. Bintang memanggilnya Om Revan, dan ia merasa senang. Ia merasa Bintang sudah menerima Revan sebagai bagian dari keluarganya. Suatu malam, Revan membawa Zahra dan Bintang ke sebuah taman. Taman itu dipenuhi dengan lampu-lampu yang indah. Revan berlutut di depan Zahra. Zahra, aku mencintaimu. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Maukah kamu menikah denganku? Tanyanya. Zahra terdiam. Ia menatap Revan, dan kemudian menatap Bintang yang tersenyum. Ia tahu, ia harus membuat keputusan. Ia harus memilih jalan yang benar. Ia harus memilih kebahagiaan. Ya, Revan. Aku mau, jawab Zahra. Air matanya menetes. Revan tersenyum, dan memasangkan cincin di jari Zahra. Ia memeluk Zahra erat-erat, dan Zahra merasa lega. Ia telah membuat keputusan yang benar. Ia telah memilih masa depan. Zahra tidak tahu bahwa keputusannya akan mengubah segalanya. Ia tidak tahu bahwa ia akan menemukan kebahagiaan yang sejati. Dan ia tidak tahu bahwa ia akan menemukan cinta yang baru. Sebuah cinta yang tulus, yang akan mengisi kekosongan di hatinya. Berita pertunangan Zahra dan Revan menyebar dengan cepat. Ardan mendengarnya dari Vira, yang mengunjunginya di kantor. Zahra sudah bertunangan, dan dia akan menikah dengan Revan, kata Vira. Suaranya dipenuhi nada sedih. Ardan mengangguk, hatinya terasa sakit. Aku tahu, Vira. Aku senang dia bahagia. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Vira. Aku baik-baik saja. Aku sudah menemukan kebahagiaanku sendiri, jawab Ardan, mencoba tersenyum. Aku senang melihat Zahra bahagia. Dia pantas mendapatkannya. Vira tahu Ardan berbohong. Ia bisa melihat kesedihan di matanya. Dan, kamu harus bicara dengannya. Kamu harus mengucapkan kata perpisahan. Kamu harus menutup babak ini dalam hidupmu, kata Vira. Ardan terdiam. Ia tidak tahu apakah ia bisa. Ia terlalu malu. Ia terlalu takut. Ia telah menyakiti Zahra terlalu dalam. Aku tidak tahu apakah aku bisa. Vira, aku tidak pantas berada di sisinya, katanya. Kamu harus. Bukan untukmu, tapi untuknya. Dia harus tahu, kamu sudah berdamai dengan masa lalu. Dia harus tahu, kamu sudah memaafkan dirimu sendiri, kata Vira. Ardan memikirkan kata-kata Vira. Ia tahu Vira benar. Ia harus melakukannya. Ia harus mengucapkan kata perpisahan. Ia harus menutup babak ini dalam hidupnya. Malam itu, Ardan pergi ke rumah Zahra. Ia berdiri di depan pintu, jantungnya berdebar kencang. Ia ingin lari, tetapi ia tidak bisa. Ia harus melakukannya. Ia harus menghadapi masa lalunya. Ia mengetuk pintu, dan Zahra membukanya. Zahra terkejut melihat Ardan. Ardan? Apa yang kamu lakukan di sini? Tanyanya. Aku ingin bicara denganmu, jawab Ardan, suaranya serak. Zahra ragu, tetapi ia akhirnya mengangguk. Masuklah. Ardan masuk dan duduk di sofa. Mereka berdua terdiam, canggung. Udara di antara mereka terasa tebal, dipenuhi kenangan pahit. Aku mendengar berita pertunanganmu, kata Ardan, mencoba memecah keheningan. Selamat, Zahra. Aku senang kamu bahagia. Zahra menatap Ardan, dan ia bisa melihat ketulusan di matanya. Terima kasih, Ardan. Zahra, aku ingin meminta maaf. Aku minta maaf atas semua yang kulakukan. Aku minta maaf atas semua rasa sakit yang kuberikan padamu. Aku bodoh. Aku bodoh sudah meninggalkanmu. Aku bodoh sudah menghancurkan hidupku sendiri, kata Ardan, air matanya menetes. Zahra tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa menangis. Ia tahu, Ardan tulus. Ia bisa melihat penyesalan di matanya. Aku tahu, kata maaf tidak akan pernah cukup. Aku tahu, aku tidak bisa mengembalikan waktu. Tapi aku ingin kamu tahu, aku selalu mencintaimu. Aku selalu mencintaimu, Zahra. Dan aku selalu mencintai Bintang, kata Ardan. Aku tidak pernah berniat meninggalkan kalian. Mika mengancamku.
Dia mengancam akan membunuh kalian jika aku tidak menuruti semua keinginannya. Aku tidak punya pilihan. Zahra menatap Ardan, dan ia merasa kasihan. Ia tidak bisa membayangkan betapa beratnya beban yang Ardan pikul selama ini. Kenapa kamu tidak memberitahuku, Ardan? Tanya Zahra, suaranya bergetar. Aku tidak ingin kamu dalam bahaya, Zahra. Aku tidak ingin kamu menderita. Aku hanya ingin kamu aman. Aku hanya ingin kamu bahagia, jawab Ardan. Aku tahu, aku sudah membuat kesalahan. Aku seharusnya jujur padamu. Aku seharusnya percaya padamu. Tapi aku takut. Zahra memeluk Ardan dan menangis di dadanya. Aku memaafkanmu, Ardan. Aku memaafkanmu, bisiknya. Ardan memeluk Zahra erat-erat. Ia merasa lega. Ia merasa seperti beban yang berat telah diangkat dari pundaknya. Mereka duduk di sofa, mengobrol tentang masa lalu. Mereka tertawa, mereka menangis, dan mereka berdamai dengan masa lalu mereka. Tiba-tiba, pintu terbuka, dan Revan masuk. Ia melihat Zahra dan Ardan, dan ia terdiam. Revan, aku bisa jelaskan, kata Zahra. Tidak perlu, Zahra. Aku mengerti, kata Revan. Aku tahu kamu butuh waktu untuk berdamai dengan masa lalu. Aku tidak akan mengganggu kalian. Revan berjalan pergi, dan Zahra merasa sedih. Revan, tunggu, teriak Zahra. Tidak, Zahra. Aku tidak bisa, kata Revan. Revan, aku mencintaimu. Aku memilihmu, kata Zahra. Aku mencintai masa depanku bersamamu. Revan terdiam. Ia menatap Zahra, dan kemudian ia tersenyum. Aku juga mencintaimu, Zahra. Revan berjalan kembali ke Zahra, dan memeluknya. Ia tahu, Zahra telah membuat keputusan yang benar. Ia telah memilihnya. Ardan melihat mereka, dan ia merasa senang. Ia tahu, Zahra akan bahagia. Aku pergi, Zahra, katanya. Zahra menatap Ardan. Jaga dirimu, Ardan. Ardan mengangguk, dan berjalan pergi. Ia merasa sedih, tetapi juga merasa lega. Ia telah mengucapkan kata perpisahan. Ia telah menutup babak ini dalam hidupnya. Ardan berjalan menyusuri jalanan kota. Ia tidak tahu kemana ia harus pergi, tetapi ia tahu ia akan baik-baik saja. Ia akan memulai hidup baru. Ia akan menemukan kebahagiaannya sendiri. Di sisi lain, Zahra dan Revan duduk di sofa, berpegangan tangan. Mereka tahu, mereka telah membuat keputusan yang benar. Mereka telah memilih satu sama lain. Mereka telah memilih masa depan. Aku sangat mencintaimu, Zahra, bisik Revan. Aku juga mencintaimu, Revan, jawab Zahra. Zahra tahu, ia telah menemukan kebahagiaan yang sejati. Ia telah menemukan pria yang tulus mencintainya. Dan ia tahu, ia akan hidup bahagia selamanya. Pagi itu, mentari bersinar cerah di atas kota, seolah merayakan babak baru dalam hidup Zahra. Ia terbangun di pelukan Revan, sebuah rasa damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Semalam, setelah Ardan pergi, Zahra dan Revan menghabiskan waktu berbicara. Revan tidak pernah memaksa, ia hanya mendengarkan. Ia menenangkan hati Zahra, dan ia membuat Zahra merasa bahwa ia telah membuat keputusan yang benar. Selamat pagi, calon istri, bisik Revan, mengecup kening Zahra. Zahra tersenyum. Selamat pagi, calon suami. Mereka berdua sarapan bersama Bintang. Bintang yang biasanya ceria, kini terlihat lebih bahagia. Ia seringkali bercerita tentang Om Revan kepada teman-temannya di sekolah. Bintang merasa aman, merasa dicintai. Mama, Om Revan mirip papa ya? Tanya Bintang, membuat hati Zahra mencelos. Zahra menatap Bintang. Kenapa kamu bertanya begitu, sayang? Karena Om Revan sayang sama aku dan Mama. Papa juga sayang, kan? Jawab Bintang. Zahra terdiam. Ia tidak tahu apakah ia bisa menjawab pertanyaan itu. Ia tidak tahu apakah ia bisa menjelaskan bahwa ada cinta yang tulus dan ada cinta yang semu. Ia tidak tahu apakah ia bisa menjelaskan bahwa Ardan meninggalkannya karena cinta, tetapi Revan bersamanya karena cinta yang tulus.
Revan, yang melihat kebingungan Zahra, memegang tangan Bintang. Sayang, Papa sangat sayang sama kamu dan Mama. Tapi Papa harus pergi. Papa ingin Mama bahagia. Dan Papa tahu kalau Mama akan lebih bahagia kalau Papa pergi, kata Revan, mencoba menjelaskan dengan cara yang paling sederhana. Bintang mengangguk, seolah mengerti. Oh, jadi Papa pergi biar Mama bisa bahagia ya? Iya, sayang. Papa pergi biar Mama bisa bahagia. Tapi sekarang, kamu punya Om Revan. Om Revan akan selalu ada untukmu dan Mama, kata Revan. Bintang tersenyum dan memeluk Revan. Terima kasih, Om Revan. Zahra menatap Revan, air matanya menetes. Revan tidak hanya mencintai Zahra, ia juga mencintai Bintang. Ia tidak hanya menerima Zahra dengan segala masa lalunya, tetapi ia juga menerima Bintang. Ia adalah pria yang sempurna. Beberapa hari kemudian, Zahra dan Revan merencanakan pernikahan mereka. Mereka ingin pernikahan yang sederhana, hanya dihadiri oleh keluarga dan teman-teman dekat. Zahra tidak ingin pernikahan yang mewah, ia hanya ingin pernikahan yang penuh cinta. Di tengah kesibukan persiapan pernikahan, Zahra menerima sebuah paket. Paket itu berisi sebuah buku dan sebuah surat. Zahra membuka buku itu, dan ia terkejut. Buku itu adalah sebuah buku cerita, dengan ilustrasi yang indah. Buku itu berjudul, Bintang dan Pangeran yang Pergi. Zahra membaca buku itu, dan air matanya menetes. Buku itu menceritakan tentang seorang pangeran yang mencintai seorang putri, tetapi ia harus pergi demi keselamatan sang putri. Pangeran itu pergi, dan sang putri sedih. Tetapi sang putri tidak menyerah. Ia terus berjuang, dan ia menemukan seorang pangeran lain yang tulus mencintainya. Sang putri dan pangeran itu menikah, dan mereka hidup bahagia selamanya. Zahra menatap surat itu. Surat itu ditulis oleh Ardan. Zahra, aku tahu kamu akan menikah. Aku tahu kamu akan bahagia. Aku ingin kamu tahu, aku membuat buku ini untuk Bintang. Aku ingin Bintang tahu, ayahnya tidak pernah meninggalkannya. Aku ingin Bintang tahu, ayahnya mencintainya. Dan aku ingin Bintang tahu, bahwa ia pantas mendapatkan kebahagiaan. Aku akan selalu ada untuk Bintang, meskipun aku tidak bisa berada di sisinya. Selamat, Zahra. Aku senang kamu menemukan kebahagiaanmu. Aku akan selalu mencintaimu. Hati Zahra mencelos. Ia tidak menyangka Ardan akan melakukan ini. Ia tahu, Ardan tulus. Ia tahu, Ardan sangat mencintai Bintang. Ia merasa bersalah. Ia telah menyiksa Ardan, dan Ardan membalasnya dengan kebaikan. Malam itu, Zahra membaca buku itu untuk Bintang. Bintang mendengarkan dengan seksama. Setelah selesai, Bintang menatap Zahra. Mama, apa pangeran yang pergi itu? Ayahku? Tanyanya. Iya, sayang. Dia ayahmu, jawab Zahra. Ayah baik ya, Ma, kata Bintang. Zahra mengangguk, air matanya menetes. Iya, sayang. Ayahmu baik. Ayahmu sangat mencintaimu. Zahra menelepon Vira. Vira, aku tidak bisa. Aku tidak bisa menikah dengan Revan, katanya. Suaranya bergetar. Zahra, kamu kenapa? Ada apa? Tanya Vira, suaranya khawatir. Ardan. Ardan membuat buku untuk Bintang. Dia bilang dia mencintai Bintang. Aku tidak bisa membohongi diriku sendiri. Vira, aku masih mencintainya, kata Zahra. Vira terdiam. Zahra, kamu harus berpikir jernih. Kamu tidak bisa kembali ke masa lalu. Ardan sudah punya hidupnya sendiri. Kamu juga harus punya hidupmu sendiri. Aku tahu, Vira. Tapi aku tidak bisa, kata Zahra. Keesokan harinya, Zahra membatalkan pernikahannya dengan Revan. Revan terkejut, tetapi ia mengerti. Zahra, aku tahu kamu masih mencintai Ardan. Aku tahu, kamu tidak bisa melupakannya. Aku akan menunggumu. Tapi aku ingin kamu tahu, kamu pantas mendapatkan yang terbaik, katanya. Zahra merasa bersalah. Ia telah menyakiti Revan. Ia telah menghancurkan hidupnya. Zahra pergi ke toko Ibu Ratih. Ia melihat Ardan sedang merancang sebuah gedung baru.
Ia menatapnya, dan ia merasa senang. Ia melihat Ardan yang dulu. Ardan yang mencintai pekerjaannya, yang mencintai hidupnya. Ardan, bisik Zahra. Ardan menoleh, dan ia terkejut melihat Zahra. Zahra? Ada apa? Aku membatalkan pernikahanku, kata Zahra. Ardan terdiam. Kenapa? Karena aku tidak bisa membohongi diriku sendiri. Aku masih mencintaimu, jawab Zahra. Air matanya menetes. Ardan terkejut. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa menatap Zahra. Matanya dipenuhi dengan kebahagiaan. Zahra, aku juga masih mencintaimu. Aku tidak pernah berhenti mencintaimu, kata Ardan. Tapi, aku tidak bisa. Aku tidak bisa kembali ke hidupmu. Aku sudah menyakitimu terlalu dalam. Aku tahu, Ardan. Tapi, aku ingin kita mencoba. Aku ingin kita membangun hidup baru. Aku ingin kita bahagia, kata Zahra. Ardan terdiam. Ia memikirkan semua yang ia lalui. Ia memikirkan semua rasa sakit yang ia rasakan. Ia memikirkan Zahra dan Bintang. Ia tahu, ia harus membuat keputusan. Keputusan yang akan mengubah hidupnya, dan juga hidup Zahra dan Bintang. Baiklah, Zahra. Kita akan mencoba. Kita akan membangun hidup baru, kata Ardan. Zahra tersenyum, dan memeluk Ardan. Ia merasa lega. Ia telah membuat keputusan yang benar. Ia telah memilih cinta. Di sisi lain, Revan sedang duduk di sebuah kafe. Ia merasa sedih. Ia telah kehilangan Zahra. Tapi ia tahu, Zahra telah membuat keputusan yang benar. Ia telah memilih cinta. Revan tersenyum, dan ia merasa lega. Ia telah menemukan kedamaian. Ia tahu, ia akan menemukan kebahagiaan yang sejati, suatu hari nanti. Keputusan Zahra dan Ardan untuk kembali bersama mengukir babak baru dalam hidup mereka. Hubungan mereka tidak langsung kembali seperti dulu. Ada luka yang harus disembuhkan dan kepercayaan yang harus dibangun kembali. Namun, kali ini, mereka berdua memilih untuk menghadapi segalanya bersama. Mereka berjanji untuk saling jujur. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi kebohongan. Zahra, aku janji. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Aku akan menjadi ayah yang baik untuk Bintang, dan suami yang terbaik untukmu, kata Ardan suatu malam, memeluk Zahra erat. Zahra membalas pelukan Ardan, air matanya menetes. Aku pegang janjimu, Ardan. Aku percaya padamu. Ardan memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai arsitek di perusahaan besar dan kembali ke pekerjaan yang membuatnya bahagia, bekerja di toko Ibu Ratih. Bersama Ibu Ratih, Ardan merancang toko-toko yang baru, membuat kue, dan mengurus semua yang ia cintai. Ia tidak lagi mengejar uang dan ketenaran, ia hanya ingin hidup bahagia dengan orang-orang yang ia cintai. Dan, kamu yakin? Tanya Zahra. Kamu sudah sukses. Kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu mau. Aku sudah mendapatkan apa yang aku mau, Zahra. Aku sudah mendapatkanmu, dan Bintang. Itu lebih berharga daripada segalanya, jawab Ardan. Zahra tersenyum. Ia tahu, Ardan sudah berubah. Ia telah menemukan dirinya yang dulu, seorang pria yang tulus, yang mencintai pekerjaannya, dan yang mencintai keluarganya. Sementara itu, Revan menemukan kebahagiaannya sendiri. Ia bertemu dengan seorang wanita yang tulus mencintainya, dan ia menikahinya. Mereka hidup bahagia. Revan tidak pernah melupakan Zahra, tetapi ia sudah berdamai dengan masa lalu. Ia tahu, Zahra telah membuat keputusan yang benar. Zahra dan Ardan menikah kembali. Kali ini, pernikahan mereka sederhana, hanya dihadiri oleh keluarga dan teman-teman dekat. Zahra mengenakan gaun putih yang sederhana, dan Ardan mengenakan jas hitam. Mereka